Assalamualaikum Bapak Ibu. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. Mbak Selamat Uli. malam. Iya. Selamat Bagaimana malam, kabar? Mbak Aulia, Mbak Biwi. Iya, selamat malam Ibu dan Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabar Bapak Ibu malam hari ini? Apakah sehat seperti biasanya atau ada yang sakit flu seperti saya? Alhamdulillah sehat, Hmm, Mbak. Sehat-sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik Bapak. Pak Made sehat Bapak? Nah, syukurlah Aman. sehat hari ini. Alhamdulillah. Ikut Ya, bergabung nih malam hari ini. ya. Kemarin Iya. ngajar S2 soalnya kemarin Oh, nggak bisa begitu. ikut dia. Ya. Siap, Dengan siap. apa Gitu. dengan HP nggak fokus Iya. jadinya. Oh, iya. Iya. Ya Allah, Pak Made. Iya. Nah, malam hari ini, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan sesi webinar kita. Kemarin kan kita sudah membahas soal anatomi ya, Bapak Ibu ya. Dari anatomi dulu, apakah Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ada kesulitan? Ya. Mohon maaf ini Bu Piwi ya. Ini Nggih? saya mau tanya sedikit ini. Iya, Eh, Bapak. yang introduction-nya itu eh, ini saya ingin bertanya sedikit ya. Mohon maaf ini Nggih? karena tidak Nggih? fokus kemarin. Nggih? Tentang apa now-nya itu pada introduction tuh kan ada istilahnya sebelum gap itu kan ada kata pembuka ya, Hmm. kemudian pengertiannya, kemudian eh, apa namanya the art of state of the artnya kan, kemudian baru gap Nggih. kan begitu biasanya Bu. Ya mau Iya. tanya aja sedikit ya. Nggih. Yang Ya, soal noun ya, Bapak ya? ya nounnya ya. Ya kalau kata Oke. membuka kan artinya yang sudah diketahui bagaimana, yang sedang diteliti apa sudah diteliti, kemudian Oke. ya itu yang saya pernah ikut di dalam BIMTEK soalnya. Ya, Ya. ya Nggih, itu Pak. seperti itu. Apakah bisa ditukar-tukar antara state of the art-nya dengan gap-nya, dengan permasalahannya yang unknown itu apa gimana gitu loh. Oh, nggih. Saya coba ulangin ya, Bapak nggih. Iya, Jadi begini. Jadi di introduction itu kan ada 3 poin yang harus kita iya, tampilkan di dalam iya, introduction. Yang pertama adalah what is noun. Kita iya, bicara soal umum dulu nih, gitu ya. iya, Topik penelitian kita itu kita iya, jabarkan secara umum dulu. iya. Mungkin terkait konsepnya, konsep secara Konsep umumnya. dasar ya. Ya, betul, Bapak. Kemudian ada pembahasan-pembahasan umum gitu nih. Dan kalimatnya bersifat positif, arahnya Iya, positif. iya. Kalimat itu adalah kalimat apa namanya? Nantinya akan dibuat sebagai ide pokok, kalimat Hmm, pokok di dalam paragraf. Biasanya seperti itu. hmm, hmm. Yang akan menghantarkan nanti ke kalimat berikutnya. Jadi membuat satu rangkaian. Kalimat itu akan dipecah menjadi beberapa rangkaian kalimat berikutnya, akhirnya membuat jadi satu paragraf. Nah, itu di what is noun itu apa namanya? Kita bicara yang umumnya dulu, gambaran umumnya dulu soal lingkup penelitian kita, topik dari penelitian kita. Lalu masuk kepada guess. Jadi dari what is known itu kan umum, dia luas sekali, kemudian semakin mengkerucut, Hmm, semakin sempit, sedikit lebih sempit, itu masuk pada gap. Gap itu arahnya hmm. kita menyampaikan dari masalah yang kita temukan, entah baik Ya, secara umum gitu nih, terkait dengan topik penelitian kita di literatur, ternyata Bapak juga menemukan ada masalah-masalah yang terjadi gitu. Terus atau misalkan isu terkini yang lagi booming begitu ya. Nah, itu menjadi ya, gap. Lalu yang kedua, masalah yang Bapak temukan di lingkungan penelitian Bapak. Di lapangan begitu, di lapangan yang Bapak temukan ada masalah gitu ya, yang perlu solusi. Solusinya adalah menggunakan tawaran dari penelitian Bapak gitu. hmm, Masalah tadi Bapak tuangkan di what is unknown. What ya, is unknown atau gap itu nanti dalam membuat kalimatnya dia harus dalam berupa negatif. Kalimat-kalimat negatif. Namun ternyata masih ada keterbatasan
akses misalkan dan lain sebagainya. Jadi ada kalimat begitu. Atau misalkan eh, kita lingkupnya adalah bidang kesehatan. Menemukan virus di Indonesia misalnya. Indonesia itu ternyata penyebaran virusnya masih luas. Tingkat penyebarannya itu ternyata lebih tinggi daripada negara lain gitu nih. Berapa persen nih? Berapa persen penilaiannya? Terus atau mungkin jumlah orang yang sakit dibandingkan yang sehat itu malah lebih banyak yang sakit misalnya gitu. Nah, itu kita bisa masukkan di dalam gap karena kita menemukan sebuah masalah. Gitu. Begitu Pak Made. Terus lanjut kepada sorry, how and why. How and why itu masuk kepada solusi urgensi. Urgensi kenapa penelitian itu harus kita lakukan. Kemudian solusi. Jadi tadi kan urgensi penelitian kita itu dilakukan agar misalnya untuk mengurangi tingkat pengangguran yang terjadi. Tingkat pengangguran itu kan nanti masuknya gap ya, permasalahan. Solusinya bagaimana dalam pengurangan pengangguran gitu ya, melakukan model bla 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 bla. Solusi yang ditawarkan atau kebaruan yang ditawarkan adalah model yang kita kembangkan. Gitu, misalnya gitu. Maka tujuannya adalah agar model ini, penerapan model untuk mengurangi atau untuk meningkatkan jumlah um, sumber daya manusia yang lebih produktif, gitu, menurunkan tingkat kemiskinan, istilahnya seperti itu Pak Made. Itu. Eh, Gitu. eh, Gimana eh, Bapak? eh, mau tanya lagi sedikit ya. Saya menyimak pernyataannya itu, artinya di introduction itu kan ada istilahnya ada 3 poin di sana Bu ya. Artinya Ini, pertama yang umum diketahui, kemudian yang tidak diketahui termasuk gap dan permasalahannya, mm-mm, kemudian yang 3 itu berarti istilahnya solusinya, mm-mm, kemudian urgensinya, kemudian tujuannya terakhir. Nah, betul, ya artinya di di antara tujuan dan eh, apa namanya ke urgensi itu kan ada semacam mirip di sana Bu ya. betul, betul. Artinya kita menjawab Hmm, permasalahan eh, betul. yang akan kita teliti dan Mm-mm, menyimak sedikit memperlihat sedikit kebaruan yang kita dapatkan kan seperti itu betul. bisa bisa seperti itu Bu kira-kira. Menurut Bisa. pendapat Ini, saya seperti itu ya. iya Ya saya bisa simak Bapak. pendapat Ibu seperti itu gitu. Ya, Kalau bisa salah Bapak. ya silahkan saya dikasih penjelasan Hmm. gitu ya. Betul, Bapak. Apa yang disampaikan betul sekali. Jadi, Hmm. apa namanya, sesuai, saya tadi memang nyerempet-nyerempet sedikit soal urgensi dan tujuan penelitian. Oke. Nanti ketika kita menghantarkan dalam paragraf tadi, istilahnya Hmm. urgensi itu sebagai awalan kalimat. Jadi, tadi kan kita sudah bicara gap tuh, maka Ya. ada satu kalimat. Maka Hmm. perlu adanya gitu ya, Hmm. adanya tindakan langsung untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Masuk Solusi proses itu. solusinya. Kita Iya. tawarkan solusi dengan cara Hmm. melakukan penerapan bla bla bla. Hmm. Sehingga tujuan dari penelitian ini, nah gitu Bapak. Jadi dalam satu paragraf itu kita nantinya bisa mengalir gitu. Kita menghantarkan untuk masuk ke dalam tujuan penelitian itu bisa melalui Hmm. seperti itu. Dari bicara soal gap, kemudian paragraf berikutnya kita mengambil gitu ya. Banyak permasalahan yang terjadi, maka perlu adanya sebuah solusi atau sebuah cara tindakan yang harus dilakukan. Dengan cara atau dengan solusi Bapak menawarkan model, kemudian paling akhirnya adalah sehingga tujuan dari penilaian ini adalah bla 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 kayak gitu Bapak. Ya. Begitu. Terima Jadi, kasih Mbak nggih, Dwi. Bapak. Mohon Nggih, maaf ini saya agak bertanya karena baru belajar nih soalnya. Iya, Bapak, kita Iya, sama-sama iya, belajar di sini. Jadi nanti iya. kalau ada masukan dari Pak Mada juga boleh. Boleh sekali. Kita sambil diskusi di sini, Bapak. Gitu. Kayaknya saya tidak memberi masukan, malah bertanya terus, Bu. Ah, gimana, Bapak? Saya nggak mungkin lah saya memberi masukan. Ini No, bertanya terus saya. tidak apa, saya malah suka, Bapak. Nanti kita diskusi Eh, bersama, Bapak. Iya, Gitu. ya Ini terima karena kan kasih juga, Mbak Wi ini ya. sami-sami, Eh, Bapak. Semangat Mohon selalu. maaf teman-teman yang lain saya yang bertanya duluan. Tidak masalah, Bapak. Ini semangat selalu, Bapak. Hmm. Nah, Bapak Ibu, ini
ini juga ada salah satu papernya, salah satu anatomi. Mohon izin Pak Daniel. Nah, saya coba share screen anatomi Pak Daniel ya. Ini saya rasa anatomi ini juga sudah hampir menyeluruh begitu ya, hampir sudah sesuai dengan anatomi yang sudah kita diskusikan. Selamat malam Pak Daniel. Ya, selamat malam Mbak Vivi, Oke. Mbak Aulia, dan teman-teman. Nih, ya, terkait anatomi yang sudah dibuat gitu nih Bapak Ibu. Ini beliau membuat anatomi dalam bentuk SLR. Jadi kalau SLR memang anatominya tidak bisa sama persis dengan anatomi yang kita sharekan. Karena anatomi yang kita sharekan itu adalah anatomi yang memang basically untuk penelitian langsung. Artinya apa namanya riset ya gitu untuk kuantitatif, kualitatif begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa kita gunakan untuk SLR, cuman hanya perlu modifikasi begitu Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu untuk anatomi dari Pak Daniel Pak Daniel membahas soal privasi polis terkait personal data protection. Di sini menggunakan sistem SLR begitu ya. Memang alangkah baiknya kita menggunakan identitas SLR gitu untuk mengarahkan bahwa pembaca itu akan mengetahui secara detail bahwa arah dari peneliti ini memang arahnya bukan riset, melainkan kajian literatur gitu. Nah, di dalam anatomi ini dari yang pertama adalah what is noun. Ini beliau menyajikan 5 poin. Nah, memang pernyataannya bersifat umum gitu ya Bapak Ibu. Nah, contohnya yang pertama adalah karena di sini membahas soal data protection, maka diawali dengan data pribadi. Jadi kita membahas secara umum dulu terkait perlindungan data pribadi. Secara konsep umum, itu adalah isu yang semakin penting seiring perkembangan teknologi digital, kayak gitu. Yang kedua, ini sudah benar untuk yang pertama. Yang kedua adalah negara di seluruh dunia telah mulai menerapkan kebijakan privasi. Nah, ini di sini kita bisa lebih detailkan. Beberapa negara atau 23 negara di dunia begitu ya, langsung pada kuantitinya. Jadi kemudian nanti bisa ditambahkan ketika dalam papernya itu nanti ditambahkan referensi pendukung. Tapi di kalimat pertama langsung kita nyatakan secara kuantitas gitu ya. Tidak sebatas hanya asumsi. Nah, di sini mungkin negara-negara di seluruh dunia. Mohon izin Bapak Ibu, sepertinya ada berisik ya. Saya coba pindah tempat dulu. Takutnya mengganggu. Sebentar ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mohon ditunggu nggih Bapak Ibu. Mbak Biwi sedang mencari ini, sepertinya sedang terkendala. Sebentar Bapak Ibu, mohon ditunggu. Sembari menunggu, mungkin saya izin mereminder Bapak Ibu, jika ingin untuk merecord, Bapak Ibu dipersilahkan sekali. Nah, jangan lupa ada tombol record ya. Barangkali ingin merecord secara pribadi itu sangat diperkenankan Bapak Ibu. Nanti klik record atau request record. Kemudian ketika host sudah mengizinkan, Bapak Ibu jangan lupa untuk record kembali. Oke, Mbak Biwi, apakah sudah bergabung? Oke, sudah Mbak. Terima kasih. Ya, kembali lagi Bapak Ibu. Nah, terkait yang pertama, jadi ketika what is noun gitu ya, pertama, khususnya di bagian ini, poin nomor 2, memang kita menyampaikan bukan sekedar hanya asumsi gitu ya, menekankan bahwa
beberapa negara itu kan seperti kuantitasnya belum jelas. Maka kita langsung sajikan, misalnya kita menyebutkan ada 20 negara di negara maju atau di negara berkembang begitu ya, sudah menerapkan kebijakan privasi untuk mengurangi resiko penyalahgunaan data. Nah, nanti tinggal di kalimat berikutnya ketika menambahkan untuk mendukung kalimat induknya bisa ditambahkan referensi terkait sumber gitu ya, sumber yang menyatakan hal demikian begitu Bapak. Nah, di sini nomor 3, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi data pribadi warganya. Ini boleh gitu nih, sudah jelas untuk kalimatnya. Yang keempat, nah ini yang keempat ini alangkah baiknya langsung kepada urgensi kebijakan privasi. Kebijakan privasi ini sangat urgen atau sangat penting dilakukan untuk melindungi data pribadi. Jadi kita mengurangi kata yang sifatnya negatif kalau misalkan kita sudah menyampaikan kalimat-kalimat secara umum begitu. Kebijakan privasi yang efektif gitu ya, itu sangat penting gitu untuk melindungi data pribadi dan juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap bla 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 begitu. Lalu untuk nomor 5, pemerintah memiliki peran. Oke. Pemerintah memiliki peran kunci untuk menerapkan kebijakan yang memastikan hak privasi warga negara tetap terjaga. Nah, ini nanti perlu diperbaiki susunannya, Bapak. Kalau misalkan di nomor 3 sudah bicarain pemerintah, maka langkah baiknya turunkan di nomor 4 juga sudah menyinggung soal uh, bagaimana pemerintah dalam melindungi atau peran pemerintah yang dilakukan. Nanti tinggal di switch aja nomor kebijakan privasi yang efektif, itu bisa dinaikkan menjadi nomor 3 bisa dipindah ke nomor 4 gitu. Jadi tidak tidak pembahasannya tidak akan terbolak-balik begitu atau naik turun gitu, mengulang begitu nih. Nanti bisa diperbaiki gitu. Untuk what is unknown karena kita bicara soal masalah, maka yang disajikan adalah kalimat-kalimat yang bersifat masalah. Kita membuat kalimat masalah, membuat kalimat yang negatif begitulah istilahnya. Nah, di sini kita sajikan hal-hal yang negatif, meskipun banyak bicara masih terdapat ya betul tidak kesesuaian, terus kurangnya pemahaman, nah ini sudah negatif. Kewajiban yang diterapkan, namun nah di sini langsung aja juga terdapat tantangan yang dihadapi oleh pemerintah gitu. Jadi langsung disajikan secara jelas gitu. Di berbagai negara penerapan gaya dijalankan meskipun belum. Nah, ternyata gini, kebijakan yang sudah dijalankan ternyata belum dapat mengurangi kebocoran. Jadi langsung kalimatnya langsung secara to the point kita jelaskan kalimatnya negatif begitu, Bapak. Orang itu apa? Ya, ya, kurangnya koordinasi. Boleh seperti ini, gitu ya. Ini nomor 5, tinggal hanya diperbaiki pada kalimatnya saja. ONY, urgensi, penelitian ini kenapa penting dilakukan? Karena perkembangan teknologi yang pesat itu perlindungan data sebagai isu krusial. Gitu ya. Oke, baik. Nomor 2, solusi yang ditawarkan. Dan kebaruan penelitian terletak pada penyusunan rekomendasi. Oke. Tujuan risetnya mengevaluasi tantangan dan dampak kebijakan privasi. Oke. Oke. Ya. Di research method dijelaskan SLR, transparansi dan sebagainya, evaluasi metodenya dengan cara pengumpulannya. Yang dikumpulkan dia melalui beberapa ada Google Scholar, Scopus, IEEE Explore. Oke. Hmm,
Nah, kalau di Google Scholar, pencarian referensi Google Scholar itu kan kadang memang ada yang dari Scopus, ada yang dari tidak, ada yang tidak dari Scopus gitu nih. Nanti bisa ya, ini masih agak rancu, agak bukan rancu sih, agak ganjal gitu ya Bapak. Tapi boleh digunakan, tapi kalau semisal ada referensi lain atau database lain yang lebih kuat, maka gunakan yang lain aja gitu ya, selain Google Scholar. Karena memang kalau di Google Scholar itu kan dari berbagai lini ya, itu bukan hanya sekedar fokus aja gitu. Nanti bisa dicari kayak database yang lebih fokus begitu. Tapi ini sudah bagus. Atau enggak langsung dari WUS begitu ya. WUS, Scopus, IEEE Explorer itu boleh. Oke. Terus analisis data teknik kualitatif, pembagian tematik. Oke. Oke. Instrumen, oke. Analisis data. Oke. Nah, ini nanti ya untuk result sama ke bawah, result ke bawah sampai conclusion. Itu nanti kita bisa diskusikan kembali karena nanti ada di dokumen terpisah gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang hal paling biasanya sering kita agak kesulitan di bagian pertama introduction tadi. Jadi silakan Bapak Ibu dalam menuliskan kalimatnya langsung jelas gitu. Itu kalimat positif, tuliskan kalimat positif. Kalau negatif langsung aja keterbatasan yang terjadi terkait dengan data protection itu seperti apa, kekurangannya, walaupun penggunaan. Jadi tidak hanya, memang ada kalimat pengantarnya, tapi lebih baik langsung to the point pada kalimat yang akan kita tuju, kalimat negatifnya, begitu Bapak Ibu. Nah, dari sini nantinya Bapak Ibu, dari anatomi yang Bapak Ibu nanti sudah dibuat dan sudah disesuaikan, begitu ya. Nanti silahkan bisa dikembangkan ke digital writing, begitu Bapak Ibu. Digital writing ini, nah, untuk SLR, kalau misalkan, jadi secara umum saya belum pernah belum bisa ya menyampaikan kalau apakah boleh dari Scopus saja. Tapi secara umum yang saya perhatikan dari beberapa paper yang sudah muncul di sebagai SLR itu memang database yang ditawarkan tidak hanya dari satu database, tapi beberapa database Ibu. Tapi coba nanti kita diskusikan bersama ya. Oke. Nanti siapa tahu ada informasi lanjutan gitu Ibu Ita. Oke, dari anatomi tadi Bapak Ibu itu hanya sebagai sampel ya Bapak Ibu. Nantinya Bapak Ibu akan mengembangkan anatomi itu menjadi digital writing. Digital writingnya akan dibahas oleh Mbak Aulia. Bagaimana nanti membuat frasa, bagaimana membuat kalimatnya. Kemudian akan didukung dengan referensi. Nanti Mbak Aulia akan memberikan tips and tricks begitu ya. Bagaimana bisa memecah gitu. Kalau memecah satu kalimat induk kemudian menjadi beberapa kalimat lanjutan gitu. Mendukung kalimat berikutnya. Monggo kepada Mbak Aulia saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Biwi. Selamat malam Bapak Ibu. Oke, tadi ini guys sudah diulas kembali terkait anatomi. Semoga Bapak Ibu semakin lebih memahami guys, bagaimana cara membuat anatomi, terutama di SLR. Kemudian Bapak Ibu sudah disampaikan Mbak Biwi, bahwasanya malam ini kita akan membahas terkait digital writing. Bagaimana memindahkan anatomi kemarin menjadi sebuah paper yang utuh gitu ya. Oke, sebentar. Saya izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, nanti setelah Bapak Ibu sudah membuat anatomi paper, kita akan beranjak ke digital writing. Nah, nanti file ini akan saya kirimkan ke dalam grup ya Bapak Ibu. Jadi sementara Bapak Ibu bisa memperhatikan terlebih dahulu step by step-nya. Kemudian nanti setelah selesai Bapak Ibu bisa praktek. Ketika sudah praktek dan ada yang dibingungkan, kita nanti akan diskusi kembali ya Bapak Ibu. Oke, saya mulai Bapak Ibu. Jadi kita masuk ke digital writing. Di sini adalah file template contohnya. Template contoh ini adalah template umum yang biasa kita gunakan dalam menulis paper ya. Template contoh ini adalah template umum. Kemudian Bapak Ibu, kemarin Bapak Ibu sudah membuat yang namanya anatomi atau kerangka paper.
dengan memisahkan introduction apa, research method apa, dan lain sebagainya. Nantinya, anatomi kerangka paper ini akan kita pindahkan ke dalam template contoh. Oke, cara memindahkan yang pertama Bapak Ibu mulai dari judul. Masukkan judulnya Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu masukkan nama autornya. Ada 10 autor, silahkan dituliskan ke 10 nama autornya. Penulisan nama autor, Bapak Ibu tidak usah dibolak-balik. Tidak usah nama belakang, nama depan. Tidak perlu Bapak Ibu. Silahkan tuliskan nama Bapak Ibu secara penuh. Misalkan nama saya nggih Aulia Rahma, maka saya cukup tuliskan Aulia Rahma. Misalkan nama yang kedua adalah Bibi Faiza Nur Aini gitu. Silakan dituliskan nama lengkapnya. Tidak perlu dibolak-balik. Itu untuk autor. Lalu Bapak Ibu, setelah nama autor, ini ada angka. 1, 2, 3. Angka ini menunjukkan afiliasi dari autornya. Afiliasi autor pertama itu dari mana sih? Dari departemen mana sih? Institusinya mana? Kotanya mana? Dan lain sebagainya sampai dengan ORCID ID. Gitu. Silahkan dimasukkan dulu. Emailnya juga nggih Bapak Ibu. Kita persiapkan email dan ORCID-nya jika ada. ORCID ini jika ada saja. Untuk nantinya ketika di hari pertemuan ke-8 itu supaya mudah submitnya Bapak Ibu. Sehingga kita persiapkan mulai dari sekarang. Dapat afiliasinya mana silahkan dituliskan. Autor pertama, artinya afiliasinya tertulis di sini. Di angka 1 ini. Misalkan ternyata saya berasal dari Departemen Perikanan. Universitas Gadjah Mada. Nah, kotanya mana? Kode posnya berapa? Indonesia, emailnya apa gitu ya. ORCID ini jika tidak ada silahkan dikosongkan dulu, tidak apa-apa. Nanti di pertemuan 8 akan kita bahas terkait ORCID, Bapak Ibu. Kemudian, autor kedua juga sama. Silahkan dituliskan afiliasinya. Begitu juga dengan autor ketiga, ditulis juga afiliasinya. Nah, autor 1, 2, 3, jika berasal dari instansi yang berbeda-beda, maka penulisannya akan seperti ini Bapak Ibu. 1, 2, 3. Namun, jika ternyata autor pertama dan autor kedua ini berasal dari afiliasi yang sama, misalkan sama-sama berasal dari Departemen Perikanan, sama-sama dari Universitas Gadjah Mada, maka kita tinggal menuliskan 1,2. Nah, ini ditulis 3, ini ditulis 4. Jika ini sama, jika autor pertama dan autor kedua berasal dari instansi yang sama, silahkan dituliskan seperti ini, 1,2. Itu untuk autor yang sama. Kalau autornya ketiga-tiganya berasal dari afiliasi yang berbeda, silahkan dituliskan secara terpisah afiliasinya. Silakan dimulai dari departemennya. Misalkan ternyata departemennya berbeda, meskipun institusinya sama. Nah, itu ditulisnya tetap 1, 2, 3 seperti ini. Itu. Kemudian, Bapak Ibu, ada tanda bintang di sini. Ada tanda bintang di belakang angka 2. Tanda bintang ini menandakan corresponding author. Corresponding author adalah author yang akan selalu berhubungan dengan pihak jurnal. Nah, misalkan ternyata corresponding autornya ada di autor pertama. Boleh Bapak Ibu, silakan diberikan tanda bintang. Di autor kedua kita delete. Oke. Corresponding author adalah autor yang selalu berhubungan dengan pihak jurnal ketika nanti submit begitu. Akan selalu dihubungi oleh pihak jurnal. Kemudian silakan diperhatikan kembali. Syaratnya misalkan ternyata untuk menjadi guru besar, syaratnya adalah autor pertama dan menjadi corresponding author. Maka silakan nama Bapak Ibu dituliskan di autor pertama dan berikan tanda bintang sebagai tanda corresponding author. Oke. Jadi nanti kembali lagi dilihat pada syarat yang diberikan oleh institusi. Tuh.
Setelah title, Bapak Ibu akan melihat yang namanya abstrak. Untuk abstrak akan lebih mudah dikerjakan oleh Bapak Ibu setelah papernya jadi. Jadi ini dikerjakan terakhir saja Bapak Ibu untuk abstrak. Sementara untuk abstrak kita buat di angka 150 sampai dengan 250 kata. Nantinya ketika kita sudah punya jurnal tujuan, misalkan di dalam jurnal tujuan itu menyaratkan lebih dari 300 kata, maka kita tambahkan. Jika ternyata di jurnal tujuan menyaratkan kurang dari 150 kata, maka nanti tinggal kita kurangi. Sementara kita tulis di angka sekian dulu Bapak Ibu. 150 sampai 250 kata. Kita susun setelah paper Bapak Ibu jadi. Gitu. Paper jadi, baru nanti Bapak Ibu membuat abstrak. Di dalam abstrak, nantinya Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan background atau latar belakang riset. Ini biasanya ada di bagian introduction. Silakan diambil 1 atau 2 kalimat saja untuk backgroundnya. Baru setelah itu ada yang namanya tujuan riset. Nah, tujuan riset ini juga pastinya ada di bagian introduction. Sampaikan dalam 1 kalimat saja sudah cukup, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah research method. Di dalam research method, ini nantinya Bapak Ibu akan menyampaikan apa metode yang digunakan, berapa jumlah responden, kemudian instrumen, prosedur, bahkan analisis datanya itu seperti apa. Untuk research method, silahkan buat 2 hingga 3 kalimat, Bapak Ibu, research method. Setelah metode kita sampaikan, baru kita masuk ke dalam result and conclusion. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan ketikkan dalam 2 kalimat, resultnya bagaimana, dan conclusionnya itu apa. Oke, result itu bagaimana, dan conclusion itu apa. Sehingga nanti bisa kita bedakan mana yang result, mana yang conclusion. Dan pastikan kesimpulannya harus menjawab dari tujuan ini, tujuan risetnya Bapak Ibu. Baru nanti di akhir silahkan cantumkan manfaat ataupun kontribusi riset dari Bapak Ibu. Silakan masing-masing nanti berkisar antara 2 sampai 3 kalimat. Oke. Abstrak sudah? Oke, abstrak sudah. Baru nantinya Bapak Ibu masuk ke dalam keyword. Kemarin kan Bapak Ibu sudah membuat yang namanya judul dan juga keyword. Nah, nanti silakan keywordnya tinggal di copy paste saja. Itu untuk keyword Bapak Ibu. Baru setelah itu kita akan mulai proses digital writing nih dari introduction. Jadi digital writing itu nantinya akan digital writing itu merupakan proses pemindahan dari anatomi kita pindahkan menjadi 1 paper penuh. Nah, oke. Yang pertama, nantinya Bapak Ibu tentunya harus membuka anatomi papernya dulu. Anatomi paper. Di dalam anatomi paper, kemarin kan Bapak Ibu sudah membuat yang namanya introduction. Oke. Introduction, yang pertama ada komponen yaitu what is noun. Di dalam what is noun, itu saya sudah membuat 5 kalimat Bapak Ibu. 5 kalimat terkait what is noun. 5 kalimat ini outputnya nanti akan menjadi 5 paragraf. 5 kalimat ini akan menjadi 5 paragraf di bagian introduction. Oke, jadi mudahnya Bapak Ibu, 1 kalimat ini nanti akan kita olah menjadi 1 paragraf. Kita olah dengan cara menambahkan referensi-referensi yang sudah kita download melalui scopus.com. Kita perkuat pendapat kita dengan mencantumkan pendapat orang lain. 1 kalimat ini akan menjadi 1 paragraf. Sehingga jika Bapak Ibu mempunyai 5 kalimat di dalam what is noun, itu nantinya akan menjadi 5 paragraf. Oke. What is noun-nya 5 paragraf. Kemudian masih di bagian introduction, ada poin yang namanya what is unknown atau gap-nya. Gap yang saya buat itu ada 4 kalimat. Ada 4 kalimat di dalam what is unknown. Artinya nantinya akan menjadi 4 paragraf.
Sehingga tadi di what is known ada 5 paragraf, what is unknown ada 4 paragraf. Saya sudah punya 9 paragraf, Bapak Ibu. 9 paragraf di bagian introduction. Kemudian yang ketiga ada how and why. Nah, how and why ini nanti Bapak Ibu jadikan satu paragraf. Sehingga ketika kita total bagian introduction, what is known ada 5 paragraf, what is unknown ada 4 paragraf, kan sudah 9. Lalu ditambah dari how and why. Yang poin ketiga ini kita cukup jadikan satu paragraf. Kita gabungkan poin-poin ini. Ya, poin 1, 2, 3 ini nantinya akan jadi satu paragraf. Sehingga saya sudah punya 10 paragraf untuk bagian introduction. Itu yang perlu Bapak Ibu pahami terlebih dahulu. Selanjutnya, Bapak Ibu pindahkan poin-poin yang ada di bagian pertama, bagian what is known, kita pindahkan dulu. Caranya Bapak Ibu blok, di blok 1 sampai 5, ya. Di blok kita copy, Ctrl C, lalu pindahkan ke dalam template contoh ini. Yang pertama bagian introduction. Kita pindahkan dengan cara Bapak Ibu blok dulu kalimat 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan dihapus saja ini Bapak Ibu. Dihapus, lalu pastekan. Pastekan yang sudah kita copy tadi. Paste. Dipaste saja. Nah, ini adalah 5 poin yang saya ambil dari what is known tadi. Oke, setelah itu, Bapak Ibu hilangkan angka-angkanya. Cara menghilangkan angkanya jangan manual, Bapak Ibu. Caranya seperti ini, tinggal di blok, lalu di bagian home itu ada yang namanya ini, numbering, di tengah sini. Oke, ada yang namanya numbering, Bapak Ibu klik saja. Sudah hilang. Oke, jangan dihilangkan secara manual. Caranya seperti itu, Bapak Ibu. Setelah itu, Bapak Ibu silahkan berikan jeda antar kalimatnya. Ini kan kalimat pertama, saya berikan jeda dengan klik enter sebanyak 3 kali. Dipencet tombol enter di dalam keyboardnya Bapak Ibu sebanyak 3 kali. Kita berikan jeda ini, jarak ya Bapak Ibu antar kalimatnya. Silahkan berikan jarak dulu. Oke, saya berikan jarak dulu antar kalimatnya. Baru nantinya Bapak Ibu, jarak ini akan kita isi dengan pendapat orang lain. Kita tambahkan pendapat orang lain. Nah, pendapat orang lain itu apa sih, Mbak? Pendapatnya adalah yang kita download. Referensi-referensi yang kita download melalui Scopus.com, Science Direct, ataupun dari Google Scholar. Yang sudah kita pindahkan ke dalam Mendeley, Bapak Ibu. Oke? Nah, itu nanti akan kita tambahkan di sini. Cara menambahkan bagaimana? Cara menambahkan, yang pertama Bapak Ibu silahkan tandai kata kunci di dalam kalimat ini. Kata kunci itu biasanya berupa kelompok kata yang bisa kita cari dalam referensi kita, referensi yang sudah kita download. Misalkan yang pertama kata kunci yang pertama ini ada online learning, ini kayaknya bisa nanti saya cari di dalam Mendeley saya. Nah, Bapak Ibu tandai dulu dengan stabilo kuning. Nanti Bapak Ibu silahkan cari 2-3 kata kunci di dalam satu kalimat ya. Yang pertama kita cari dulu di bagian sini. Oke, online learning sudah kita tandai. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang bisa kita jadikan kata kunci, oh mungkin di sini Bapak Ibu, lingkungan belajar. Lingkungan belajar ini sepertinya bisa saya cari nih di Mendeley saya. Karena saya kemarin mencari referensi terkait masih bersangkutan dengan lingkungan belajar. Kita tandai lagi. Jaringan komputer ini juga bisa, lalu kita tandai dulu Bapak Ibu. Jadi kita cari kata kunci di dalam kalimatnya. Oke, kita tentukan dulu mana kata kunci yang bisa kita cari dalam Mendeley kita. Setelah itu, Bapak Ibu, silahkan translatekan dulu dalam bahasa Inggris. Karena kan referensi yang kita ambil kemarin itu dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Inggris, sehingga kita perlu mentranslatekan kata kunci ini ke dalam bahasa Inggris.
Caranya nanti Bapak Ibu blok saja kata kuncinya, lalu Bapak Ibu klik kanan translate. Ya, kemarin sudah di-spill di pertemuan awal begitu. Saya cuma merefresh saja Bapak Ibu. Oke. Jadi Bapak Ibu klik kanan translate. Kita tunggu dulu Bapak Ibu, masih proses. Oke, sepertinya ada error. Jadi nanti ketika Bapak Ibu error, ada cara kedua. Klik bagian review, lalu klik bagian translate dan translate selection. Kita tunggu dulu. Nantinya akan muncul kotakan di sebelah sini Bapak Ibu. Pastikan bahasanya itu from Indonesia to English. From Indonesia to English. Oke, sepertinya error Bapak Ibu. Jika nantinya Bapak Ibu error, jika nantinya Bapak Ibu error, bisa diulang lagi. Ulang lagi dulu. Nanti ketika sudah muncul, Bapak Ibu tinggal copy saja yang bahasa Inggrisnya. Di copy, Ctrl C gitu ya. Nah, ini bisa nih Bapak Ibu. Oke, sudah bisa. Ini adalah contoh ketika translatornya muncul Bapak Ibu. Silahkan pastikan bahasanya from Indonesia to English. Karena kita akan mencari yang berbahasa Inggris. Lalu Bapak Ibu tinggal klik insert saja. Klik insert. Otomatis nantinya yang kiri sini akan berubah menjadi English. Begitu juga yang ketiga. Silakan diinggriskan. Tinggal di blok. Otomatis sebelah kanan sini sudah berubah Bapak Ibu. Menjadi komputer networks. Tinggal diinsertkan saja. Diinsertkan saja. Baru nantinya Bapak Ibu akan mencari 3 kata kunci ini di dalam Mendeley. Kita buka dulu Mendeley desktopnya Bapak Ibu. Mendeley desktop. Warnanya yang merah marun ya Bapak Ibu. Aplikasi Mendeley-nya silahkan dibuka terlebih dahulu. Kita buka dulu. Nah, nanti Bapak Ibu, kemarin kan Bapak Ibu sudah mencoba untuk memasukkan file ke dalam Mendeley desktopnya Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu silahkan copy dulu salah satu kata kuncinya. Misalkan saya ingin mencari terkait online learning, di copy saja. Ctrl C, tidak perlu diketik manual Bapak Ibu. Silahkan di copy, lalu dibuka Mendeley desktopnya. Di dalam Mendeley desktop, sebelah kanan atas ada tulisan yang namanya search. Nah, fitur ini yang akan kita gunakan untuk mencari kalimat yang sesuai dengan kalimat utama kita di dalam fitur ini. Dan pastikan nantinya Bapak Ibu saya sarankan kliknya all dokumen saja. Supaya nanti ketika kita search itu dari keseluruhan dokumen akan terdeteksi mana yang memunculkan kata kunci yang kita cari. Namun, kalau Bapak Ibu memang mau tertuju salah satu folder itu juga tidak masalah. Silakan diarahkan, mau klik online learning baru dicari kata kuncinya itu juga boleh. Tapi saya lebih suka kalau menggunakan fitur yang namanya all dokumen ini. Nanti silakan Bapak Ibu dibebaskan lebih nyaman yang mana. Kalau saya sendiri, saya pribadi lebih menyukai dengan klik all dokumen. Baru setelah itu Bapak Ibu, diklik search-nya. Kanan atas diklik search-nya, pastekan kata kunci yang ingin Bapak Ibu cari. Pastekan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ada yang warnanya kuning-kuning. Stabilo kuning Bapak Ibu. Stabilo kuning. Stabilo kuning ini menandakan bahwasanya di dalam paper di dalam paper pertama ini kata online learning itu akan dibahas. Kata online learning itu akan dibahas. Silahkan diklik 2 kali. Klik 2 kali. Nantinya Bapak Ibu akan diarahkan ke dalam PDF-nya. Diklik 2 kali maka akan diarahkan ke dalam PDF papernya. Setelah itu Bapak Ibu jangan baca secara keseluruhan.
nanti akan memakan waktu yang lama sekali, Bapak Ibu. Baca, wah saya pengen baca semua, Mbak. Tidak apa-apa. Baca semua, silakan dibaca semua ketika Bapak Ibu sudah punya waktu luang. Tapi kalau belum punya waktu luang, saya ajarkan cara cepatnya, Bapak Ibu. Di kanan atas ada tulisan sewing mage, ya, ini. Di kanan atas ada tulisan sewing mage. Ini kan fitur search. Nah, bawahnya fitur search itu ada tulisan sewing mage. 1/116. Ini menandakan bahwasannya kata online learning itu disebut sebanyak 116 kali di dalam paper ini. Oke? Sewing match ini, saya ulangi lagi, sewing match di sini kan tertuliskan 1 dari 116. Artinya apa? Artinya kata online learning, kata kunci yang kita cari di dalam paper ini disebutkan sebanyak 116 kali. Tuh. Kemudian ada fitur yang namanya previous and next. Nantinya Bapak Ibu silahkan klik ini saja. Klik next untuk mencari kata kunci yang sesuai. Klik previous ataupun next. Previous itu sebelum, next itu sesudah ya Bapak Ibu. Jadi silahkan. Nanti caranya Bapak Ibu, silahkan klik next. Klik next maka akan diarahkan ke kata online learning. Misalkan kata ini belum sesuai nih Mbak, online learning, jangan di-scroll, jangan diarahkan kursornya untuk turun, jangan Bapak Ibu. Silakan klik next saja, cari hingga menemukan kata yang sesuai. Oke, cari yang menemukan, cari, klik next, next, next terus sampai menemukan kata yang sesuai. Kita cari lagi. Misalkan, oh ini belum sesuai nih Mbak. Oke, cari lagi, nggak masalah Bapak Ibu. Silahkan cari hingga menemukan kata yang sesuai. Oke, kita cari dulu. Nah, misalkan yang pertama ini, ternyata sesuai. Kalimat yang ini ternyata sesuai dengan kalimat saya. Cara melihat dia sesuai bagaimana? Caranya, Bapak Ibu silahkan pahami makna kalimat ini saja. Tidak perlu membaca dari awal. Pahami kalimat yang ada kuning-kuningnya. Dari awal kalimat sampai dengan titik. Itu, dipahami. Oh, sepertinya makna di sini adalah bahwasanya seluruh universitas ternama itu berhasil mengadopsi online learning. Nah, ini kayaknya bisa ini, gitu ya. Nanti Bapak Ibu silakan menggunakan cara ini. Mengira-ngira, dikira-kira, tidak harus persis plek bahasa Inggris, translate Indonesianya itu apa sih, gitu. Tapi dikira-kira saja, oh ini ternyata membahas bagaimana universitas-universitas ternama itu bisa successfully mengadopsi online learning. Tinggal kita ambil saja. Cara mengambilnya, Bapak Ibu ambil dari awal kalimat sampai dengan titik. Nah, awal kalimat sampai dengan titik kita blok, lalu klik kanan, Bapak Ibu copy. Di copy, dipindahkan ke dalam papernya Bapak Ibu. Ke dalam template contohnya Bapak Ibu. Caranya di sini, Bapak Ibu, pastekan setelah kalimat utamanya Bapak Ibu. Dipaste, klik kanan paste. Oke. Dipaste. Lalu ketika kita mengambil kalimat dari orang lain, tentunya Bapak Ibu yang harus dilakukan adalah yang pertama, kita harus parafrase kalimat ini. Karena kalau tidak kita parafrase, kita akan terkena turnitin yang tinggi. Oke. Padahal syarat jurnal-jurnal Q3, Q4 itu maksimal adalah 15% turnitinnya. Sehingga nanti Bapak Ibu harus parafrase yang pertama. Setelah parafrase, barulah nanti Bapak Ibu harus sitasi. Harus mencantumkan nama orang yang memberikan pendapat ini. Karena ini kan kalimat orang lain. Cara parafrase, yang pertama Bapak Ibu translate ini dulu ke dalam bahasa Indonesia. Tinggal klik translate, translate selection. Oke, kita Indonesiakan dulu Bapak Ibu. Karena saya kan tidak bisa berbahasa Inggris yang
saya sangat jongkok sekali Bapak Ibu. Sehingga saya harus mengubah ke dalam bahasa Indonesia dulu. Nah, nanti misalkan Bapak Ibu menemukan kasus yang ini ya, ternyata translatornya masih from Indonesia to English. Padahal saya ingin mengubah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Tinggal dibalik panah aja Bapak Ibu. Balik panah, otomatis yang atas ini akan berubah. English to Indonesia. Sudah sesuai, tinggal di-insert saja. Di-insert. Otomatis sebelah kiri sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Lalu, Bapak Ibu, silahkan kita warnai dengan warna lain dulu, kalimat orang lain. Kita misalkan tandai dengan warna merah dulu nih. Karena ini kan masih kalimat orang lain. Perlu kita parafrase. Baru nanti kita parafrase. Jadi parafrase itu adalah mengubah kalimat orang lain menggunakan bahasa kita sendiri. Maknanya tidak harus sama, Bapak Ibu. Maknanya mirip-mirip itu tidak masalah. Jadi kita olah kalimat orang lain menjadi kalimat kita sendiri. Misalkan ini kalimat orang lain menyatakan bahasanya universitas yang terkemuka gitu ya, terkemuka telah mengadopsi yang namanya online learning untuk memastikan kelangsungan pendidikan. Nah, lalu kita akan mengubah kalimat ini dengan bahasa kita sendiri. Yang pertama di kalimat utama kan kita mencantumkan bahasanya online learning itu apa sih gitu ya. Definisi online learning. Bahwasanya online learning itu merupakan istilah yang digunakan dalam aktivitas untuk mendapatkan pengetahuan melalui ini gitu ya di kalimat utama. Kemudian saya dukung dengan kalimat orang lain ini. Caranya kita parafrase Bapak Ibu. Misalkan beberapa universitas terkemuka di dunia sudah menerapkan online learning untuk sudah berhasil menerapkan online learning gitu ya, sudah berhasil menerapkan online learning untuk proses belajar mengajar. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Bentar, saya bedakan dulu. Ini saya buat dengan warna hitam. Jadi yang merah ini adalah kalimat autor aslinya. Yang hitam ini adalah kalimat saya, Bapak Ibu. Kalimat saya. Saya ubah menjadi bahasa saya sendiri. Itu adalah parafrase. Parafrase itu mudah, Bapak Ibu. Jangan pusing. Wah, Mbak, saya pusing sekali, Pak. Jangan, Bapak Ibu. Kita ubah pola pikir kita, bahasanya parafrase itu mudah. Parafrase itu adalah bagaimana kita berkreasi dengan bahasa kita, gitu ya. Dengan memahami tulisan orang lain terlebih dahulu. Baru setelah itu, Bapak Ibu, setelah kita sudah berhasil memparafrase, silahkan hapus kalimat aslinya. Kalimat yang warna merah ini kita hapus. Kita delete dulu, Bapak Ibu. Dihapus. Setelah dihapus, baru kita lanjut proses yang kedua, yang namanya sitasi. Oke, proses yang namanya sitasi. Nanti Bapak Ibu silakan hapus dulu titiknya. Kita berikan spasi di akhir kalimat. Lalu Bapak Ibu klik bagian references atas sini. References yang ada di kursor saya ini. Di bagian Microsoft Word. Jadi untuk proses sitasi itu selalu melalui Microsoft Word, Bapak Ibu. Selalu melalui Microsoft Word. Nanti Bapak Ibu di dalam sini, di dalam references ada yang namanya insert citation. Paling besar kotaannya. Insert citation, Bapak Ibu silahkan klik satu kali. Nantinya akan muncul pop-up seperti ini. Insert citation akan muncul tulisan seperti ini. Bismillah. Oke, saya ulangi dulu. Insert citation, maka akan muncul kotakan seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti ketika sudah muncul, Bapak Ibu klik Go to Mendeley. Insert citation, lalu klik Go to Mendeley, maka akan diarahkan ke dalam PDF kita tadi. Nah, diarahkan ke sini nih, warna biru ini ya.
Ini dari Mendeley-nya langsung. Ini tidak saya klik, tapi dari sana sudah diarahkan ke sini. Oke? Ini paper yang saya ambil tadi. Ah, masa sih Mbak itu yang kita ambil tadi? Oke, kita buktikan. Kita klik 2 kali Bapak Ibu. Nah, ini adalah kalimat yang saya ambil tadi. Benar aja Bapak Ibu. Ini kalimat yang sudah saya ambil tadi. Setelah itu, baru di kanan atas ada yang namanya cite, tanda kutip. Ya. Jadi di bagian atas ini, nanti Bapak Ibu scroll sampai kanan, digeser ke kanan, ada yang namanya cite, tanda kutip. Cite ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan klik cite ini, diklik, otomatis nanti nama nama yang mencantumkan, yang memberikan pendapat ini, yang kita ambil sebagai referensi akan masuk. Itu citasi, itu adalah citasi di akhir kalimat. Citasi di akhir kalimat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ajarkan lagi Bapak Ibu, supaya nanti Bapak Ibu bisa semakin paham ya. Saya lanjutkan dulu. Yang kedua itu ada yang namanya citasi di awal kalimat. Citasi di awal kalimat. Citasi di awal kalimat itu biasanya digunakan misalkan Bapak Ibu menurut penelitian Aulia et al. 2025 itu adalah citasi awal kalimat. Atau berdasarkan penelitian A 2020 gitu ya. Itu kita sebut sebagai citasi awal kalimat. Maka untuk citasi awal kalimat kita nanti tuliskan terlebih dahulu. Prom awalnya itu seperti apa? Kalimat awalnya itu apa? Kalimat pembukanya itu apa? Misalkan saya ingin menuliskan kalimat pembuka berupa menurut. Nah, menurut siapa gitu ya. Tapi kan kita belum punya kalimatnya nih Bapak Ibu. Kita ambil lagi. Misalkan saya ingin mencari terkait learning environment. Boleh. Kita copy. Lalu kita cari di dalam Mendeley desktop kita. Tadi kan sudah diarahkan ke PDF ini. Saya ingin ketampilan awal Mendeley-nya. Bagaimana caranya? Di sini. Di samping PDF, samping kiri ada yang namanya My Library, Bapak Ibu. Silahkan diklik saja My Library, maka kita akan kembali ke tampilan awal Mendeley desktop-nya. Jadi diklik My Library ini. Baru setelah itu, Bapak Ibu search kembali. Pastekan kembali kata kunci yang ingin dicari. Oke. Wah, ini banyak ini. Kita cari yang kuning-kuningnya banyak. Tinggal klik 2 kali. Jangan di-scroll. Sekali lagi jangan di-scroll. Silahkan klik previous maupun next, Bapak Ibu. Nah, diklik next sampai menemukan kalimat yang sesuai. Misalkan ternyata, ini ternyata ada yang sesuai nih Bapak Ibu. Sebentar, kita cari dulu yang lebih sesuai. Nah ini ternyata sesuai nih. Kita ambil. Jangan lupa mengambilnya dari awal kalimat sampai dengan titik. Angka yang ada di belakang ini nggak perlu kita ambil Bapak Ibu. Kita ambil dari awal kalimat sampai dengan titik. Kita klik kanan, copy. Lalu kita pindahkan ke dalam template contoh kita. Nah, kita pastekan di sini. Klik kanan, paste nggih, Bapak Ibu. Paste. Ini kan masih bahasa Inggris. Jangan lupa ketika kita mengambil kalimat orang lain, silahkan parafrase dulu. Parafrase dan juga citasi. Selalu ingat itu. 2 itu. Parafrase dan citasi. Langkahnya kita Indonesiakan dulu. Kita Indonesiakan dulu. Klik insert. Lalu kita tandai dengan warna lainnya. Kita tandai dengan warna merah. Baru kita parafrase dulu Bapak Ibu. Parafrase di sini ya. Melakukannya akan membangun lingkungan belajar online yang mendukung pembelajaran aktif dan kesiapan siswa untuk pembelajaran online. Misal, ternyata di dalam kalimat ini disebutkan bahwasannya lingkungan yang kondusif itu akan mendukung pembelajaran aktif untuk kesiapan pembelajaran online gitu ya. Misalnya kita simpulkan seperti itu. Nanti Bapak Ibu silahkan ubah sendiri dengan kalimat Bapak Ibu. Saya ubah dengan kalimat ini. Menurut ini, gitu ya, menurut si A,
eh, lingkungan belajar yang kondusif dapat meningkatkan kesiapan siswa untuk pembelajaran online. Nah, cukup Bapak Ibu. Maknanya berbeda sedikit nggak masalah. Yang penting ini mirip-mirip gitu ya. Itu adalah parafrase. Kita bedakan dulu warnanya. Kita tandai dengan warna hitam, Bapak Ibu. Supaya kita bisa membedakan mana kalimat orang lain, mana kalimat saya. Ketika sudah diparafrase, Bapak Ibu hapus kalimat awalnya. Kalimat orang lain ini kita hapus. Baru setelah itu kita perlu mengisikan citasi. Nah, saya tunjukkan bagaimana cara membuat citasi awal kalimat. Caranya sama. Setelah kata menurut, kita arahkan kursor di sini. Kita klik di setelah kata menurut. Lalu Bapak Ibu selalu untuk citasi silahkan melalui Microsoft Word. Oke? Proses memasukkan nama orang yang akan kita citasi itu selalu melalui Microsoft Word. Setelah kita arahkan di kata menurut, lalu kita klik references. Klik references yang ada di atas sini, baru klik insert citation. Insert citation, lalu klik go to Mendeley. Nah, selalu akan diarahkan ke kalimat yang kita ambil. Selalu akan diarahkan. Diarahkannya dengan tanda biru ini. Jika sudah yakin, Bapak Ibu klik cite saja. Cite langsung. Tanda petik, cite ini. Diklik, otomatis namanya sudah masuk Bapak Ibu. Namanya sudah masuk. Lalu, untuk penulisan citasi di awal kalimat, ini kan masih salah Bapak Ibu, masih salah. Harusnya tulisannya adalah menurut Al-Kumaim et al. Dalam kurung 2021. Harusnya seperti itu. Harusnya dalam kurungnya ada di bagian tahunnya. Namun di sini masih salah. Sehingga Bapak Ibu nanti perlu memperbaiki ini. Namun jangan memperbaiki secara manual seperti ini ya Bapak Ibu. Dihapus, lalu diberikan tanda kurung. Jangan Bapak Ibu. Ini adalah cara yang salah. Mengapa salah? Nantinya akan muncul seperti ini. Keep manual edit. Nantinya akan muncul pop-up seperti itu artinya Bapak Ibu setelah mengedit citasinya secara manual. Itu tidak diperbolehkan. Karena nanti ketika Bapak Ibu misalkan diminta oleh pihak jurnal, stylenya adalah IEEE, nggih. Misalkan ternyata stylenya berupa angka. Nah, harusnya punya Al-Kumaim et al. Ini akan berubah menjadi angka 2. Tapi di sini tidak muncul angka 2-nya. Oke. Di angka 1 ini kan muncul. Citasi pertama tadi muncul angka 1. Harusnya angka Al-Kumaim ini muncul angka 2. Tapi tidak muncul. Itulah yang saya sebut kenapa jangan mengedit secara manual. Karena nantinya ketika kita ganti style ke angka gitu ya. Ke angka, itu tidak akan berubah menjadi angka. Sehingga Bapak Ibu silahkan untuk edit bisa mengikuti cara ini. Sebentar, saya ubah dulu ke style apa. Kita undo dulu Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu, yang pertama jika ingin citasi awal kalimat, Bapak Ibu silahkan copy dulu nama sampai dengan titik. Ya, nama sampai dengan et al.-nya. Misalkan itu hanya nama saja, silahkan diblok namanya saja. Misalkan ada 2 nama, Al-Kumaim dan Aulia. Nanti Bapak Ibu silahkan copy sampai dengan Aulia. Semua nama autor diblok. Tanda dia terblok, tanda dia terblok, warnanya adalah abu-abu tua. Yang belakang ini tidak saya blok Bapak Ibu. Tandanya adalah abu-abu tua ini. Tinggal kita klik kanan, kita copy. Pindahkan di setelah kata menurut. Pastekan di sini, paste. Nantinya tulisannya akan menjadi menurut Al-Kumaim et al. Dalam kurung Al-Kumaim et al. 2021. Jadi namanya kita pindahkan ke depan dulu. Setelah kata menurut.
Setelah itu, Bapak Ibu, arahkan kursor di dalam kurung, di dalam sini, di dalam tulisan citasi ini, yang ada di dalam kurung. Silakan, klik di 2021 juga boleh. Klik di Al-Kumaim et al, asal di dalam kurung itu boleh. Yang penting ada di dalam kurung ini. Diklik satu kali. Ini bukan saya blok, tapi ketika saya klik satu kali, dia akan menyala abu-abu. Artinya citasi Bapak Ibu masih aktif. Ini tandanya di sini. Ketika kita klik, itu warnanya, klik satu kali, klik kiri ya Bapak Ibu, itu warnanya akan abu-abu. Diklik, lalu Bapak Ibu, yang ini kan insert citation ya, masih insert citation. Ketika kita klik, ini akan berubah menjadi edit citation. Oke. Nah, saya ulangi lagi, misalkan kita arahkan kursor keluar, lalu kita klik ke dalam sini, maka insert citation ini nanti akan berubah menjadi edit citation. Saya klik akan berubah menjadi edit citation. Bapak Ibu klik, lalu Bapak Ibu klik namanya, klik nama. Nah, di sini, di bawah sini ada yang namanya suppress author. Tinggal dicentang, baru Bapak Ibu oke. Kita sembunyikan nama autornya. Nah, tulisan seperti ini sudah benar, Bapak Ibu. Sudah benar. Saya ulangi sekali lagi, nggih, Bapak Ibu. Saya contohkan lagi. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, copy dulu namanya, pindahkan ke depan. Baru klik yang ada di dalam kurung. Klik satu kali, klik kiri. Nanti Bapak Ibu klik edit citation. Edit citation diklik. Di sini jangan klik go to Mendeley, tapi klik namanya. Klik nama ini yang ada di depan. Arahkan kursor ke paling depan aja. Klik satu kali. Lalu Bapak Ibu centang yang namanya suppress author. Oke, centang yang namanya suppress author. Baru nanti Bapak Ibu klik OK. Klik OK, maka sudah berubah Bapak Ibu. Sudah benar. Ketika kita ganti ke style berupa angka, nah ini sudah menyesuaikan menjadi 2. Ini adalah cara yang benar Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu nanti silakan mengulangi cara ini untuk citasi di awal kalimat. Citasi akhir sudah, citasi awal sudah. Yang ketiga ada yang namanya citasi gabungan. Bapak Ibu kan sering menemukan, misalkan ada satu kalimat, itu ada beberapa author. Aulia et al. 2020, Biwi et al. 2029. Lalu ada lagi, misalkan Hanifah et al. 2025. Terus dalam kurung. Ini adalah citasi gabungan. Caranya bagaimana? Nanti langsung sama, Bapak Ibu. Silakan di-copy dulu. Oke, sebentar. Nanti Bapak Ibu silahkan copy dulu salah satu kalimatnya, kata kuncinya. Cari lagi di dalam Mendeley aplikasinya. Di sini ya Bapak Ibu, cari kata kuncinya. Pas tekan. Nah, misalkan ternyata sebentar. Nah, nanti biasanya Bapak Ibu ini kan muncul kuning-kuning, nih Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu klik 2 kali, di sini akan muncul no match for the phrase. Tidak ada yang matching sama komputer networks. Itulah kenapa nanti ketika Bapak Ibu cari, pastikan komputer networks ini dalam satu kuning-kuning ya, atau bisa dengan menyertakan apostrok Bapak Ibu. Tanda petik depan belakang. Nah, nanti akan memunculkan kata komputer networks-nya secara utuh. Kalau tidak kita berikan petik depan belakang, itu nanti akan terpisah. Tinggal klik 2 kali. Nah, ini juga tidak muncul. Artinya, mungkin saja di dalam paper ini, komputer akan dibahas secara terpisah, network akan dibaca secara terpisah. Jadi nanti ketika Bapak Ibu menemui kasus ini, silakan hapus salah satu kalimat dulu. Baru klik komputer. Nah, akan muncul seperti ini. Jika menemui masalah ini seperti itu nggak Bapak Ibu? Nanti dihapus dulu kata belakangnya, nanti akan muncul. Oke, karena sedikit sulit komputer network, sepertinya saya belum mencari referensi terkait ini. Nanti Bapak Ibu bisa cari lagi di scopus.com atau SenseDirect. Jadi proses digital writing ini akan selalu terhubung ke dalam pencarian referensi, juga ke dalam memasukkan file ke Mendeley. Misalkan komputer network sudah ada, Bapak Ibu cari lagi di Scopus. Lalu masukkan lagi ke Mendeley, baru nanti
mulai proses digital writing ulang. Oke, saya cari yang mudah saja, online learning. Kita cari, Bapak Ibu, kalimat yang sesuai, previous atau next. Ingat, selalu menggunakan itu. Previous atau next. Misalkan ini sesuai nggak Bapak Ibu, kita ambil saja, langsung ambil. Jangan lupa, ambilnya dari awal kalimat sampai dengan titik. Bapak Ibu copy, oke, Bapak Ibu copy, lalu pindahkan ke dalam template-nya Bapak Ibu. Dalam template-nya Bapak Ibu, pastekan. Nah, pastekan, ini kan masih dalam bahasa Inggris. Jangan lupa nanti Bapak Ibu translate dulu. Translate. Bentar. Nah, di translate baru diklik insert. Kita tunggu dulu. Ketika sudah, jangan lupa untuk diparafrase Bapak Ibu. Diparafrase dulu. Kita tandai dengan merah-merah. Lalu kita parafrase. Misalkan ini sudah saya parafrase enggak Bapak Ibu? Misalkan saya contohkan bahwasanya ini sudah diparafrase. Maka langkah terakhirnya adalah sitasi. Bagaimana sitasi itu? Bagaimana sitasi gabungan itu, Mbak? Sitasi gabungan itu nantinya Bapak Ibu yang pertama tetap melalui langkah references dulu, baru klik insert citation, lalu klik go to Mendeley. Nah, ini kan sudah diarahkan ke sini Bapak Ibu. Sudah diarahkan. Jangan lupa klik cite, klik cite, tanda petik. Sudah masuk author pertama. Lalu misalkan ketika Bapak Ibu cari-cari lagi, wah ada yang pendapat yang sama nih. Milik ini, milik Hao Zhejiang ini sama ini kayaknya. Oke, kita sitasi lagi. Sitasi lagi. Arahkan kursor di akhir nih. Di akhir, lalu klik references, klik insert citation, go to Mendeley, ambil Bapak Ibu. Ambil. Nah, ini kan sudah diarahkan nih ke Hao Zhejiang. Tinggal kita cite saja. Lalu ketika baca lagi, oh ternyata ada lagi nih yang pendapatnya sesuai dengan pendapat mereka berdua. Tinggal klik go to Mendeley, lalu pilih salah satu yang pendapatnya sama, lalu klik cite. Klik cite. Nah, ini adalah saya akan mengajarkan bagaimana cara sitasi gabungan. Penulisan sitasi gabungan seperti ini salah Bapak Ibu. Karena tanda kurungnya terlalu banyak. Harusnya kurung buka dan kurung tutup itu satu kali saja. Hanya di akhir dan di awal. Di awal dan di akhir saja. Lalu bagaimana cara menggabungkan? Cara menggabungkan, nanti Bapak Ibu tinggal blok saja, di blok. Otomatis yang kiri atas di bagian references itu kan tadinya adalah insert citation. Ketika kita blok, itu berubah menjadi merge citation. Merge citation. Oke, tinggal kita klik merge citation, otomatis akan nyambung Bapak Ibu. Akan nyambung. Saya ulangi sekali lagi. Ini masih salah nggih Bapak Ibu? Kurungnya terlalu banyak. Kurung buka, kurung tutupnya terlalu banyak. Bapak Ibu gabungkan saja ketiga sitasi ini. Caranya tinggal di blok semuanya, ketiga-tiganya. Lalu yang atas, insert citation itu akan berubah menjadi merge citation. Merge citation ini. Tinggal diklik, otomatis sudah jadi satu, Bapak Ibu. Sudah benar penulisannya seperti ini. Tinggal kita hapus saja titiknya. Titiknya kita harus berikan di akhir setelah sitasi. Kita berikan titik. Itu untuk sitasi akhir kalimat. Jadi nanti Bapak Ibu bebas berkreasi. Mau sitasinya di akhir, di awal, maupun gabungan. Mana yang lebih baik? Nggak ada yang lebih baik Bapak Ibu. Bapak Ibu bebas untuk berkreasi. Karena ini adalah paper Bapak Ibu. Oke? Nantinya silakan divariasikan saja. Bagaimana nyamannya Bapak Ibu. Lalu, jangan terpatok akan sitasi. Jangan terpatok akan referensi. Misalkan ternyata di kalimat Chung et al. Setelah kalimat dua ini ya. Chung et al. Dan Al-Kumaim ini tidak nyambung nih. Terlihat terputus. Yang awal menyebutkan universitas terkemuka. Lalu yang Kumaim menyebutkan bahasanya lingkungan belajar itu demikian gitu ya.
itu sangat nggak nyambung ini Mbak. Bagaimana cara kita menyambungkan ini? Silahkan tambahkan kalimat sendiri di sini Bapak Ibu. Tambahkan kalimat untuk menyambungkan dua ini. Kalimat pribadi Bapak Ibu. Tidak usah harus ada citasinya. Itu tidak masalah. Supaya apa? Supaya nantinya antar kalimatnya itu terlihat mengalir. Terlihat mengalir. Tidak terputus-putus. Silahkan tambahkan kalimat di sini. Tambahkan kalimat. Nah, saya contohkan seperti ini saja ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mencontoh. Jadi ini di antara kekosongan ini Bapak Ibu isikan dengan kalimat Bapak Ibu sendiri. Isikan, gitu. Isikan supaya kalimatnya terlihat mengalir. Nanti Bapak Ibu silakan pindahkan dari introduction awal sampai dengan conclusion. Langkahnya sama. Oke, untuk yang tidak ada sitasinya, biasanya sitasi itu akan banyak di bagian introduction, research method itu biasanya Bapak Ibu mengacu pada salah satu metode gitu ya, itu nanti bisa dicantumkan sitasinya. Result discussion ini juga pastinya akan banyak sekali menggunakan kalimat orang lain, yang mana tentunya akan mendukung pendapat kita. Baru di conclusion ini jangan sampai ada sitasi. Conclusion dan abstract itu tidak boleh ada sitasi. Oke. Baru setelah itu, acknowledgement ini adalah ucapan terima kasih. Bapak Ibu memberikan ucapan terima kasih ke siapa? Biasanya ke instansi, karena sudah memberikan dukungan atau lain sebagainya gitu ya. Mendukung penelitian Bapak Ibu, menyediakan tempat, memfasilitasi Bapak Ibu, itu nanti diucapkan di bagian acknowledgement, ucapan terima kasih. Yang terakhir, ada yang namanya references atau daftar pustaka. Untuk daftar pustaka nanti hanya satu kali klik Bapak Ibu sudah bisa memunculkan daftar pustaka. Caranya nanti Bapak Ibu hapus saja semuanya, dihapus, di-delete. Lalu Bapak Ibu klik bagian references. Pastikan Mendeley-nya sudah terbuka nggih? Sudah terbuka seperti ini. Dibuka dulu, baru ditutup, di-minimize. Setelah itu Bapak Ibu klik insert bibliografi. Klik insert bibliografi, otomatis akan muncul Bapak Ibu. Akan muncul bibliografinya atau daftar pustakanya. Untuk daftar pustaka, untuk input insert bibliografi ini hanya satu kali saja Bapak Ibu. Silahkan diinputkan di akhir setelah paper Bapak Ibu jadi. Itu. Insert bibliografi diinput di akhir setelah paper Bapak Ibu jadi. Oke. Lalu, bagaimana ketika merubah style, Mbak? Saya ingin merubah style. Misalkan style yang diminta jurnal adalah IEEE. Atau misalkan yang diminta adalah Harvard. Nah, nanti Bapak Ibu di bagian references, saya perbesar, itu ada yang namanya tulisannya style. Style di sini. Bapak Ibu klik saja. Oke. Nanti sesuaikan mana yang mau digunakan. IEEE kah? Vancouver kah? Atau yang lain sebagainya. Jika tidak ada, Bapak Ibu klik more style. Klik more style. Nah, ketika di sini Bapak Ibu harus cari dulu stylenya. Caranya nanti Bapak Ibu klik get more style. Get more style, cari apa yang ingin dimasukkan. Misalkan Harvard ya. Harvard yang ini deh yang Elsevier ya, Elsevier. Misalkan ini yang disyaratkan oleh pihak jurnal. Maka Bapak Ibu tinggal klik sebentar. Bapak Ibu tinggal klik install. Ini klik install. Lalu setelah berhasil terinstall, sebentar. Belum muncul tulisan installnya. Oke, saya ulangi lagi. Misalkan jangan Harvard, apa ya? Vancouver. Ya, Vancouver. Bapak Ibu klik install dulu. Nah, nantinya di sini akan muncul tulisan installed. Jika sudah, Bapak Ibu jangan langsung silang, tapi arahkan ke sini, ke installed yang ada di kursor ini. Klik, lalu cari apa yang sudah Bapak Ibu install. Misalkan ketikkan Vancouver, tadi kan yang Elsevier ini. Tinggal Bapak Ibu klik, lalu use this style. Baru ketika sudah muncul selected, Bapak Ibu klik down. Down ini. Otomatis nanti akan menyesuaikan apa yang diminta Bapak Ibu. Itu yang namanya style.
Nanti Bapak Ibu tugasnya adalah ini, membuat paper penuh ini. Paper, introduction, sampai dengan conclusion. Dilengkapi dengan referensi-referensi ini. Jadi itu adalah tugas Bapak Ibu selanjutnya. Eh, materi untuk yang digital writing sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu masih merasa bingung? Mari kita berdiskusi Bapak Ibu. Kita sampaikan keresahan kita. Adakah pertanyaan Bapak Ibu? Oke, Ya, Pak Mbak. Dani. Ya, selamat malam. Pak Indra nggih? Pak Indra. Ya, iya, siap, Mbak. Pak Indra dulu baru Pak Daniel nggih? Mohon izin Pak Daniel. Ya, Ya, terima Oke, kasih, Mbak. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Eh, jadi pada eh, autor tadi, Mbak, kan kalau ada beberapa institusi ya. Nah, Betul. kalau satu institusi berarti nomor urutnya di institusi itu sesuai dengan nomor urut nama kita yang autor gitu ya. Betul. Betul, Bapak. Ya, ya. Jadi nanti Terus, kalau nggih, Bapak, ya, terus Mbak, ya, nggih. ya Kalau ini Mbak. Kan misalnya kita cuma satu institusi misalnya. satu Nah, jadi institusi ya, Pak. Nggih. ya, Nanti kalau satu institusi Bapak tinggal tulis seperti ini saja. Satu, oh di situ ya. ya, yang ini dihapus saja. Selesai, Oh Bapak. gitu. Oh gitu ya. Oke. Nah, terus yang kedua Mbak, Ya. yang contoh contoh citasi tadi Mbak, yang ada edit edit. Ah ini Mbak ini. Ya. Kan waktu kita ganti ke IEEE tadi itu kan IEEE. eh, iya. Nah ini kan nama Ulkumain itu kan masih muncul tuh Mbak. Ya, betul, Bapak. Itu nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa, Bapak. Nggak apa-apa. Seperti Ya ini nggak karena apa-apa. soalnya saya lihat kalau yang di beberapa jurnal kan nggak ada namanya muncul, tinggal nomor-nomornya aja. Oke. Betul sekali, Bapak. Kadang ada jurnal yang tidak memunculkan nama. Nanti kita Iya. sesuaikan. Misalkan tidak memunculkan nama, tinggal kita Hmm. delete namanya. Nah, Oh ini juga gitu. benar, Bapak. Nggih. Iya Kalau iya iya. seandainya meminta memunculkan, kita munculkan Heeh. saja. Tapi sementara kita Oh, tulis demikian dulu, nggih, Bapak. oke siap Pak. Oke. Oke Ada gitu lagi? aja Mbak. Terima kasih. Terima kasih Nah, itu aja iya, Mbak. sama-sama, Pak Indra. Terima kasih, nggih, Bapak. Ya Mbak. Oke, oke, kita berlanjut ke Pak Daniel dulu. Tadi sudah resen. Bagaimana, Pak Daniel? ya, izin, selamat malam Mbak Aulia dan teman-teman. Iya, yang pertama mau tanya Mbak terkait author ya. Kan tadi kalau misalkan namanya itu kayak saya tuh satu kata gitu. Apakah memang dibuat satu kata atau seperti misalkan kita kalau keluar negeri gitu ya biasanya pakai dua nama, dua kata gitu ya, diulang gitu. Dan dua kata gitu. Itu yang pertama gitu. Oh, Kedua ini, gitu. Halo, ya, apakah bisa lebih didekatkan sedikit, Bapak, speakersnya? halo. Sebenarnya, Kalau ini ya, udah sudah, jelas? Bapak. Sudah Ya, jelas? yang pertama itu Mbak terkait autornya ya. Kalau misalkan namanya itu hanya satu kata, seperti nama saya, apakah perlu dituliskan satu kata saja atau dibuat dua kata dengan pengulangan atau seperti apa? Yang pertama. Kedua, misalkan kita kan ini saya SR gitu ya. Kalau dua penulis gitu ya, misalkan pembimbing, apakah itu boleh dimasukkan atau enggak gitu? Jadi autor juga. Oke. Oke. Yang Sudah cukup, ketiga, Bapak? Ya. oh masih di author Mbak, masih ada beberapa Oh tadi ya, yang saya J, kecil J. pertanyaan. Email yang dibawa itu kan kalau misalkan tadi mungkin sama ya untuk satu instansi gitu. Itu emailnya berarti itu email instansi ya, bukan email pribadi. Oke, oke. Oke. Sudah cukup pertanyaannya, Bapak? Atau ada lagi? Ada terkait Oke, koresponden author kan itu kan yang berhubungan dengan pihak jurnal nanti gitu ya. Nah, betul. kalau misalkan nanti dia cuma satu author seperti tadi misalkan ya cuma satu orang gitu, berarti itu langsung masih perlu nggak gitu tanda bintang tadi gitu atau Oke, nggak perlu. J. Terus selanjutnya kalau misalkan di tadi saya cek itu untuk ya mungkin untuk itu aja dulu. Nah, nanti Mbak. Kalau oh ya satu lagi paragraf
kan di dalam satu paragraf tuh, misalkan tadi satu kalimat dijadikan satu paragraf, kan misalkan kita buat sumber. Idealnya berapa banyak referensi gitu. Apakah ada batasan atau tidak gitu untuk referensi di dalam satu paragraf. Oke. Itu dulu Mbak Ulia. Terima kasih. Oke, oke, terima kasih Pak Daniel. Ayo Bapak Ibu, kita mulai dari pertanyaan pertama Pak Daniel terkait nama. Misalkan nama autornya itu ternyata hanya Aulia saja. Namanya hanya satu kata saja. Maka nanti silakan cukup tuliskan satu kata saja Bapak Ibu. Aulia gitu saja. Aulia. Nah, seperti ini. Lalu Bapak Ibu, yang kedua, pertanyaan yang kedua, nama per satu gitu ya. Sebentar. Pertanyaan yang kedua terkait tanda eh, email dulu atau tanda bintang dulu? Email dulu, email dulu. Misalkan emailnya apakah harus institusi atau boleh email pribadi? Boleh Bapak Ibu, boleh institusi, boleh pribadi. Namun nanti silahkan perhatikan email ini adalah yang akan selalu kita gunakan untuk komunikasi dengan pihak jurnal. Maka pastikan email yang kita cantumkan di sini itu adalah email yang Bapak Ibu sering aktif di situ. Sering membuka email itu. Nah, diutamakan yang sering dibuka saja. Tidak harus institusi, tidak harus email pribadi. Oke, tidak harus institusi, tidak harus email pribadi. Tidak ada kewajiban. Nanti pastikan emailnya ini adalah email yang sering Bapak Ibu buka. Itu untuk email. Lalu yang ketiga, apakah ketika autor itu hanya satu, seperti ini ya, autor satu, apakah masih perlu tanda bintang ini? Masih Bapak Ibu. Tanda bintang ini menandakan corresponding author, sehingga nanti Bapak Ibu silahkan menambahkan tanda bintang. Entah itu satu author, entah itu 10 author, tambahkan tanda bintang. Sebagai tanda dia corresponding authornya. Tuh. Itu untuk pertanyaan yang ketiga. Untuk pertanyaan yang keempat dari Bapak, apakah di dalam paragraf itu dibatasi berapa referensi? Gitu. Tidak ada batasan, Bapak. Namun, per paragraf itu biasanya ada sekitar 3 hingga 8 referensi. 3 hingga 8, variatif. Misalkan di paragraf pertama ada 3 referensi, paragraf kedua ada 4 referensi. Nah, itu tidak masalah, tidak ada batasan. Namun pada umumnya itu ada 3 hingga 8 referensi, 3 hingga 8 citasi. Itu untuk 4 pertanyaan Pak Daniel. Apakah sudah terjawab, Bapak? Sudah, mungkin tapi Mbak satu lagi yang tadi terkait Boleh. pembimbing, apakah boleh ya Mbak ya dimasukkan atau enggak gitu? Misalkan kita ada pembimbing gitu, dosen pembimbing di Bagaimana, auto. Bapak? Boleh Kalau diulangin? dosen pembimbing gitu, boleh nggak dimasukkan? Oh iya, J. Mohon izin saya lupa pertanyaan itu Bapak. Boleh sekali, bahkan biasanya untuk syarat kelulusan itu dosen pembimbing harus dicantumkan. Nah nanti silahkan dicek kembali Bapak, apakah harus dicantumkan. Itu juga lebih baik juga karena autor itu sebaiknya jangan cuma satu. Nanti kan kalau sudah banyak autor itu nanti akan terlihat, oh keilmuannya bervariasi nih dari autor 1, 2, 3. Sehingga nanti terlihat kolaborasinya di dalam paper ini. Begitu. Boleh sekali Pak Daniel. Oke, makasih Mbak Aulia. Ya, sama-sama. Kita lanjut ke Ibu Nurdini. Bagaimana Ibu? Iya, izin bertanya Mbak. Tadi kan kalau saya lihat Mbak Oli tuh pas ngutip itu dari orang yang ngutip juga. Itu boleh ya kalau misalnya kita ngutip di jurnal, padahal dia juga kutipan dari paper lain juga. Apa itu ternyata boleh gitu ya. Terus yang kedua, kalau misalnya kita paraphrasingnya pakai tools juga, pakai aplikasi juga kayak Quebot dan lain-lain, itu boleh atau enggak, atau aman atau enggak gitu. Makasih Mbak. Oke, terima kasih Ibu. Saya akan jawab satu persatu, Bapak Ibu. Kita mulai dari pertanyaan pertama, Ibu Nurdini, terkait bagaimana ketika kita mengambil salah satu kalimat, gitu ya, salah satu kalimat, dan ternyata di kalimat itu sudah mengutip dari kalimat orang lain. Misalkan yang ini. The word is also reasoning, bla bla bla, sampai dengan environment. Ini kan ada angka 1 nih, Bapak Ibu, angka 1. Nanti ketika Bapak Ibu klik angka 1 ini, akan diarahkan ke referensinya.
di sini, Bapak Ibu, di sini, misalkan dia ternyata sudah di tahun 2020, sudah sedikit lampau daripada sekarang, sudah lebih dari 5 tahun terakhir, atau bahkan masih 5 tahun terakhir gitu ya, Bapak Ibu. Nantinya, Bapak Ibu, daripada pusing-pusing mencari DOI-nya dari jurnal ini, karena kan Bapak Ibu harus masukkan ke Mendeley gitu ya, daripada pusing-pusing, Bapak Ibu diperkenankan untuk langsung mencitasi atas nama Pak Wang ini. Jadi nggak perlu mencari ini lagi. Itu sudah boleh dengan citasi Pak Wang. Karena kan ini sudah diubah menjadi kalimatnya Bapak ini, Bapak Wang ini. Sehingga daripada Bapak Ibu pusing mencari DOI dari jurnal paper ini, dari referensi ini, karena kan kita harus input ke dalam Mendeley. Nah, daripada pusing-pusing, silahkan ambil citasi dari ini. Sudah diperbolehkan, Ibu. Lanjut pertanyaan yang kedua, terkait apakah boleh kita parafrase menggunakan AI, Willbot gitu ya. Untuk parafrase, Bapak Ibu, seperti yang sudah muncul nih, update-update akhir ini, bahwasanya jurnal itu sudah mengarah ke Turnitin AI. Turnitin AI. Ada batasannya. Sehingga untuk parafrase Quillbot lebih baik kita hindari, Bapak Ibu. Kita hindari. Kita hindari terlebih dahulu. Karena nantinya kita bisa terdeteksi AI yang cukup tinggi ya ketika kita menggunakan bantuan AI. Lalu untuk opsinya nanti Bapak Ibu silakan parafrase secara manual dulu, baru nanti kan di akhir akan kita turnitin. Nah, setelah turnitin itu keluar, baru Bapak Ibu diperkenankan menggunakan Quillbot untuk menurunkan angka turnitinnya. Gitu. Sehingga kita hindari dulu untuk parafrase menggunakan Quillbot dalam penulisan ini. Bisa diterima, Ibu? Satu lagi Mbak, itu berarti kalau melanjutkan tadi kan nanti turnitin. Turnitin itu kalau misalnya untuk yang aman itu kita harus berapa? Harus 1 digit atau harus berapa minimal turnitinnya? Turnitin, oke. Turnitin minimal, Bapak Ibu. Amannya untuk Q3, Q4 maksimal di 15%. Lalu Q2, Q1 itu maksimal di angka 10%. Nah, nanti kita maksimalkan. Untuk Turnitin nantinya kita akan pelajari di pertemuan ke-8 juga, Bapak Ibu. Ke-8. Sudah terjawab, Ibu? Ya sudah, makasih Mbak. Oke, sama-sama, Ibu. Oke, kita lanjutkan ke Pak Patrick. Bagaimana, Bapak? Iya, Mbak, terima kasih. Eh, saya mau tanya nih, Mbak, tadi dicontohkan itu kan dalam membuat satu paragraf pendapat kita yang di awal. Oke, J, bagaimana, Bapak? Baru pendapat kita kan di awal, baru Betul, disisipkan dengan betul, pendapat-pendapat orang lain. betul. Idealnya itu cuma di awal, pendapat kita cuma di awal kan bisa disisipkan di tengah atau di akhir atau seperti apa? Pendapat kita, nggih, Bapak, nggih? Iya, untuk Oke, memulai oke. paragraf itu. J, betul. Sudah cukup, Bapak, pertanyaannya? Ya, itu aja. Oke, terima kasih, Pak Petri. Untuk pendapat kita, ini kan kalimat utama ya, Bapak. Kalimat utama ini Bapak Ibu bisa letakkan di awal ataupun di akhir. Oke, ada yang namanya paragraf induktif, yang mana kalimat utamanya ada di awal. Ada yang namanya paragraf deduktif, yaitu kalimat utamanya di akhir. Sepertinya seperti itu, saya sedikit lupa. Nanti ada di awal, ada di akhir. Opsinya seperti itu. Tapi akan lebih mudah kalau kalimat utamanya ini kita letakkan di awal mulai. Kita letakkan di awal, baru kita susun kalimat dengan menambahkan referensi dari orang lain. Jadi ini tidak selalu di awal, tapi opsinya akan lebih enak kalau Bapak letakkan di awal. Oke, bisa diterima Bapak? Baik, Bu. Oke, terima kasih Pak Petri. Saya lanjutkan ke Pak Made. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bu Julia. Oke. Mohon maaf ini saya tadi sinyal terganggu ya. Oke. Yang pertanyaan saya mohon dijelaskan kembali yang akhirnya Bu. Tadi sinyal terganggu sedikit sama merubah dari stylenya itu dari apa menjadi Vancouver. Sekarang didikti kan Vancouver sekarang. Itu Oke. maksud saya. Ya, Oke. mohon dibantu Bu. Merubah Soalnya tadi style ada ya Pak sinyal ya? dalam. Cara merubah style nggih? Ya, Pertanyaannya. pertama yang site yang terakhir itu saya tidak muncul kata tanah apa namanya koma-koma dua itu loh sehingga tidak muncul site-nya di tempat saya
Oke, Mohon diulang yang awal itu yang di akhir, citasi oke, oke. akhirnya. Citasi di akhir ya, Bapak ya. Ya. Ya, saya perlihatkan ulang. Caranya, nanti Bapak Ibu, sebentar, ini saya ganti ke American Psychological aja. Nanti misalkan ada kalimat, nggih, Bapak, ada kalimat A gitu ya. Kalimat A. Alhamdulillah. Yuk, Iya. gimana di sini? Sebentar dia bocor. Oke, ada kalimat A. Lalu Bapak Ibu ingin citasi di akhir. Nanti mudah sekali Bapak Ibu, tinggal klik di akhir, lalu klik references di atas sini, Ya. lalu klik insert citation, insert Hmm. citation. Nah, Hmm. muncul kotak klik go to Mendeley. Go to Mendeley kan akan diarahkan nggih Bapak Ibu, biasanya Oke. akan diarahkan. Hmm. Tinggal klik site saja. Klik site, otomatis sudah masuk Bapak. Oh Gitu. iya. Lalu pertanyaan kedua terkait style. Terkait style nanti Bapak Ibu bisa ubah di bagian sini. Di atas sini ada bagian references, lalu ada yang namanya style. Ada yang namanya style. Hmm. Ini ya Bapak Made, ada Iya. style. Bapak klik saja. Klik nanti cari di awal ini. Ada nggak Vancouver? Nah, Hmm. ternyata ada. Nanti Bapak Ibu tinggal klik Vancouver. Nah, sudah muncul. Ya. Seandainya tidak ada, Bapak Ibu klik more style. More style. Hmm. Lalu di sini kan akan diarahkan ke sini. Ya. Bapak klik get more style dulu, cari stylenya dulu apa. Misalkan Vancouver yang mana nih? Kan ada banyak sekali nggih macamnya. Misalkan Vancouver yang African Online Scientific Information System ya. Lalu diklik, klik sampai warna biru, klik install Bapak. Hmm. Sebentar. Klik install. Nah, nanti muncul tulisan installed. Installed, Bapak jangan langsung silang. Bapak klik bagian installed yang kiri ini. Diklik, Hmm. lalu Bapak cari lagi Vancouver-nya yang mana. Vancouver-nya yang mana. Bapak klik, lalu klik use this style. Nah, kalau sudah tulisan selected, Bapak klik done. Klik done. Sudah berubah menjadi African Online Scientific yang Vancouver. Itu cara merubah style Bapak Made. Oh, bukan Sudah itu siap maksudnya, nih? Bu. Bukan itu. Oke? Kita kan sekarang nyusun papernya dalam bentuk medley. Nah, Betul. kemudian kita mengajukan ke Sinta Dikti. Kan Vancouver kebanyakan itu. Ada angkanya itu di belakang. Nah, itu tadi saya sempat kehilangan jejak itu. Mohon diulang lagi. Merubah stylenya itu. Iya, betul Bapak. Melalui cara tadi. Cara tadi adalah bagaimana kita merubah stylenya. Tadi kan saya menggunakan APA nih Bapak, American Psychological. Ya. Bentar, ini kan masih nama. Nama. Hmm. Bapak Ya. nanti klik bagian style ini, Hmm. klik bagian Vancouver. Oh, berarti Nah, langsung ini ya. sudah berubah menjadi angka. Betul. Oh, oh iya, iya. Makasih, Ya. Mbak. Oke, sama-sama Pak Made. Oke, Maaf saya saya mengganggu. tidak Bapak. Nggih, nggih. Kita berlanjut lagi nggih. Mohon izin Ibu Rahmadani dulu baru Ah, bisa iya, nggih. ya, Oke, Mbak. oke. Menanya Mbak, ini misalnya kita mau citasi, ada jurnal kita di Q4. Sebenarnya Oke. itu kita citasi dari jurnal orang ya, tapi kita mau buat juga di Q4 itu boleh Mbak? Boleh Bapak, boleh sekali. Jadi misal kita ambil sumber dari Q4. Lalu kita ingin masuk ke Q4 itu tidak masalah. Oh, sekalipun punya kita Bu ya, sendiri misalnya. Oh, citasi milik sendiri ya Pak? Ya. Oke, citasi milik sendiri itu cukup menarik ya Bapak Ibu. Dengan Bapak Ibu ingin menaikkan high index-nya gitu ya, melalui citasi sendiri. Itu sebaiknya jangan dilakukan ya Bapak. Kita ambil citasi dari orang lain. Nanti untuk yang mensitasi paper kita, biarkan orang lain citasi paper kita. Kita citasi orang lain juga. Sehingga citasi kita sendiri itu jangan dilakukan dulu. Gitu Bapak. Sebaiknya Tapi, kita hindari. nah, tapi saya lihat Bu, misalnya saya di proceeding, saya citasi punya sendiri, indeksnya naik Bu. High index-nya naik. Nggih, betul. Naik Bapak. Tapi secara apa ya? Mungkin nantinya itu sebaiknya dihindari Bapak karena bagaimana ya? Karena itu kan menyangkut dengan
kita kan ingin H-index kita naik. Alangkah lebih baik H-index itu naik ketika paper kita disitasi orang lain. Nah, sitasi sendiri itu sebaiknya dihindari Bapak Ibu. Karena nantinya secara etika begitu ya, itu kurang baik Bapak. Iya, iya. Terima kasih Mbak ya. Jadi sama-sama Bapak. Saya Oke, masuk Mbak Aulia. Njeh, bagaimana menyambung pertanyaan Eh, tadi? Iya, menyambung pertanyaan tadi. Ini kan kalau kita mengajukan proposal dikti, itu kan biasanya mereka melihat dari berapa karya kita yang sudah dilakukan. Nah, kan di dalam referensi itu kita perlu menunjukkan karya-karya kita yang sudah ada. Maka kalau kita masuk karya itu kan otomatis disitasi, Mbak, gitu. Terus gimana itu? Karya itu disitasi oleh orang lain, begitu Bu? oleh Atau oleh kita ketika menulis proposal. Ya maaf ini kan mahas jurnal ya, tapi maksud saya kalau di proposal termasuk juga mungkin di penelitian juga begitu untuk menunjukkan bahwa kita sudah ahli di bidang itu, banyak karya-karya kita yang sudah ada itu. Kalau memberikan kutipan, kok saya pernah juga lihat artikel-artikel orang itu mengutip punyanya sendiri, itu gimana ya? oke, Bu. Untuk proposal, untuk menunjukkan, kalau proposal kan masih kita ajukan, ya, Bapak Ibu. Proposal masih dalam kondisi kita ajukan. Biasanya ingin menunjukkan tentang keilmuan kita, itu tidak masalah. Tapi nantinya ketika Bapak Ibu membuat paper, silahkan lengkapi dengan referensi orang lain. Kita hindari dulu sitasi punya kita. Misalkan ternyata itu paper lanjutan milik kita. Kan ada kan, guys, paper berurutan paper A itu dilanjutkan oleh paper B. Itu kan masih autornya masih sama-sama saya gitu ya misalkan. Saya ingin melanjutkan paper A. Itu masih ada sambungannya dengan paper B. Nah, itu nanti bisa kita sitasi punya kita. Biasanya saya ingin menyambung berdasarkan penelitian sebelumnya gitu ya. Berdasarkan penelitian sebelumnya itu kan mencantumkan punya saya. Ini adalah penelitian lanjutannya. Nah, itu baru nggak masalah Bapak Ibu. Ada penelitian lanjutan. Lalu benar yang disampaikan Bu Nurdini ya, nanti kena etik saat mau naik jabatan nih. Nah, terima kasih Bu Dini sudah dibantu ini. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti untuk sitasi pribadi, sitasi kita sendiri itu sebaiknya dihindari. Karena akan kena etik saat kita akan naik jabatan. Akan dinilai. Terjawab Ibu? Ibu Fitri? Oke, Mbak. Ya, ya, sudah. Terima kasih Ibu. Kita lanjut dulu ke Bu Nisa. Selamat malam Ibu. Assalamualaikum. Mbak, mohon maaf saya nggak rename. Itu saya yang Lilis, Mbak. Oh Eh, iya, Bu Lilis. Ya, ini ketika insert bibliografi itu ada formatted gitu. Formatted citation gitu. Itu kenapa ya? Oke, apakah Ibu menggunakan MacBook? Enggak, saya pakai ini, pakai laptop biasa. Pakai laptop biasa nggih? Mm-mm. Oke, nanti Ibu bisa fotokan kendalanya nggih di grup. Itu Hmm, biasanya perlu di-close dulu Word-nya, nanti hmm. diulangi lagi. Oh iya, iya, iya. Mm. Ini sebetulnya tidak sedang buka, cuma kemarin saya coba ketika insert bibliografi loh. Ternyata format, jadi ketika insert di kalimat itu kan memang saya gunakan cover itu langsung angka-angka kayak gitu ya Mbak ya. Nah, Betul. jadi formatted itu keluar ketika insert bibliografi yang tadi angka 1, 2 itu menjadi formatted citation gitu. Jadi bukan di reference-nya, tetapi di kalimatnya itu. Kalimatnya ya, formatting citation nggih, Bu. Nanti Iya, iya. silakan dipastikan lagi Ibu kliknya insert citation, jangan insert bibliografi. Enggak, Itu yang pertama. enggak gini Mbak. Kan di awal kita bikin insert citation ya. Sudah Betul. semuanya setelah selesai Ya. paper tersebut kan saya insert bibliografi kan. Nah, Betul. di insert citasi itu berubah di yang paling awal itu menjadi formatted citation gitu. Oke. Nanti Iya. bisa difotokan kendalanya nggih, Ibu? Ya, boleh. Nanti saya share ya. Oke. Nanti di grup saja ya nanti ininya. Boleh, Ibu. Kebetulan saya sekarang sedang tidak membuka ininya. Nggih. Ya, makasih.
Jadi sama-sama. Ya, Untuk info bibliografi juga nanti Ibu pastikan Mendeley-nya sudah terbuka dulu aplikasinya. ya Baru sudah. insert. Mm. Nah, Sudah. ya, nanti coba nggak Ibu kita karena ini Ibu belum membuka laptop sehingga Iya, nanti ya. kita share Ya, foto saja. sambil proses nih. Nah, saya coba dibuka ini laptopnya. Oke. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Oke, Pak Andi, bagaimana Pak Andi? Ya, selamat malam, Bu. Oke, selamat malam Bapak. Maaf, Bu. Ini saya masih terkendala reference, Bu. Oke, referensinya Dengan bagaimana? referensi itu saya sudah masuk ke akun Scopus, saya sudah cari. Kalau yang saya lihat di awal ini maaf di awal referensi itu bisa sampai 4.000, bisa sampai 3.000. Nah, saya menggunakan satu kata kunci eh itu hanya 13 jurnal Scopus. Yang 10-nya memang 2022, 2024. 5-nya itu ya lebih dari 10 tahun. Nah, caranya apakah boleh kata kunci itu lebih dari satu kata yang kita pergunakan? Saya agak ketinggalan di situ. Oke, kata kunci ya Oh, Bapak. Kita kembali ke iya, pertemuan kedua, begitu ya, iya tentang betul betul. referensi. Oh. Boleh Bapak, boleh lebih dari satu kata itu sangat boleh. Dua, yang penting Bapak cari jangan lebih dari 3 kata. Itu nanti akan kesulitan. Iya, Kemudian kalau Bapak misalkan mencari ternyata sedikit nih, cari sedikit padanan sekali. katanya Bapak. Cari padanan katanya. Misalkan saya mencari terkait Instagram ya. Instagram ternyata sedikit ini yang muncul. Iya. Nah, padanan kata dari Instagram adalah dia masih berkaitan dengan media sosial. Nah, saya cari media sosial. Nanti akan muncul banyak. Jadi dicari sinonimnya, padanan katanya yang bisa kita cari ulang. Gitu. Yang saya cari yang kemarin tuh eh film yield cuma 13. Apa Bapak? Learn behavior nggih? Eh, film yield Bahasa Indonesianya apa nggih Bapak? bahasa Indonesia itu apa ya? eh alokasi air lah gitu. Alokasi air. Nah, itu tuh nanti Nah, mungkin bisa ditanyakan ke Google sinonimnya apa gitu ya. Sinonimnya apa, betul. baru dicari lagi di Ta- ta- scopus.com-nya. tapi efektif itu memang hanya satu satu kalimat saja ya dicari di scopus.com ya, Bu ya. Ya, satu kata saja. Satu Satu kata saja kan lebih betul. dari antara 1 sampai dengan 3 kata. Jangan dimasukkan lebih dari 3 kata, nanti akan sulit, Bapak. Oh iya, lebih lebih dari 2 kata malah nggak kelihatan. Not Ya, phone kemarin. betul, betul. Not phone Betul malah. sekali. Oh Oke, iya, iya. Oh, oke. mudah-mudahan bisa. Oke, oke, Bapak. Nanti dicoba dulu ya, Bapak. Baik, Bu, baik. Terima Oke, kasih. terima kasih, Bapak Andi. Baik, Bapak Ibu, saya izin menjawab pertanyaan dari kolom chat. Sudah banyak. Apakah jurnal di Scopus menyarankan autor harus lebih dari satu? Tidak ada syarat, Bapak. Satu boleh, tapi akan lebih baik kalau autornya lebih dari satu. Nanti akan terlihat kolaborasi keilmuannya ya. Akan lebih baik. Misalkan Pak Daniel dari keilmuan lingkungan gitu. Lingkungan di dalam paper itu membahas terkait lingkungan laut ya. Lingkungan laut. Pak Daniel dari bidang lingkungan, kemudian saya dari kelautan. Nah, itu kan nanti akan terlihat kolaborasinya. Jadi untuk leb- eh, apa namanya jurnal-jurnal di Scopus itu tidak menyaratkan satu. Nanti kembali lagi ke jurnal tujuan. Kita lihat nanti detailnya di jurnal tujuan akan kita pelajari di pertemuan ke-7. Mencari jurnal tujuan. Apakah autornya itu boleh satu aja atau lebih dari satu, harus lebih dari satu. Namun biasanya dibebaskan untuk autor, Bapak. Dibebaskan sekali untuk autor. Untuk pertanyaan selanjutnya, cara buat referensi dari buku, Mbak, bagaimana? Caranya sama, Bapak Ibu. Untuk citasi mau dari buku, mau dari apapun itu sama. Langkahnya selalu melalui Microsoft Word. Silahkan cari insert citation. Insert citation, go to Mendeley. Nah, cari mana nih yang buku. Misalkan ini ternyata buku nih, Bapak Ibu. Buku tinggal diklik cite saja. Sama, Bapak Ibu, langkahnya. Akan seperti itu. Untuk citasi dari buku. Lalu, eh, melanjutkan pertanyaan, sebaiknya satu referensi berapa kali disitasi dalam satu paper?
Oke, pertanyaan bagus nih, Bu. Satu referensi berapa kali dalam satu paper? Silakan untuk satu referensi itu maksimal kita citasi 2 kali. Karena nanti misalkan kita ulang-ulang deh, ulang-ulang citasi Pak A, Pak A, Pak A terus itu daftar pustakanya akan menjadi sedikit Bapak Ibu, akan berkurang. Sehingga untuk citasi Bapak Ibu silakan gunakan maksimal 2 kali. Lanjut lagi, Mbak, untuk kalimat tambahan apakah harus bahasa sendiri atau bisa mengambil dari yang lain? Bisa, variatif Ibu, boleh keduanya. Boleh dari bahasa sendiri, boleh mengambil dari orang lain. Silahkan. Ini paper Bapak Ibu bebas berkreasi. Di situ kuncinya. Kalau mensitasi paper supervisor, boleh Mbak? Boleh sekali Bapak Ibu. Boleh sekali. Kita boleh mensitasi entah itu punya dosen pembimbing, karena kan biasanya syaratnya memang seperti itu nggih Bapak Ibu. Citasi dosen pembimbing, citasi misalkan promotor gitu ya, itu boleh. Silahkan. Oke, sudah saya jawab yang dari chat. Apakah satu pertanyaan lagi mungkin dari Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Oke, sudah cukup? Permisi Mbak, saya mau nanya. Oke, boleh Bu Dini. Eh, jadi kan kalau misalnya nah tadi kan kita mengambil referensinya dari title yang kita kemarin pilih. Nah, kalau untuk di metode, apa kita perlu mengambil misalnya kayak SEM, kita ambil paper-paper yang khusus SEM untuk menjadi citasi tersendiri khusus metode gitu, Mbak. Makasih. Oke, ada lagi Ibu? Cukup itu aja. Oke, terima kasih Ibu Dini. Untuk research method itu sekarang arahnya adalah biasanya kita harus harus menunjukkan metode kita itu mengacu kemana gitu. Itu yang pertama. Jadi acuan metode kita itu referensinya mana. Misalkan metodologi yang saya gunakan adalah metodologi dari referensi A itu. Biasanya seperti itu. Namun untuk selanjutnya biasanya kan kita jelaskan SEM itu apa. Nah, apakah kita harus mengutip? Silahkan, mengutip boleh, tidak mengutip boleh, Ibu. Tapi sekarang jurnal-jurnal itu mengarahkan research method yang kita acu itu dari mana? Dari WHO kah? Dari mana? Itu biasanya diminta kejelasan dari situ. Itu juga akan menjadi nilai tambah ketika Bapak Ibu menyebutkan research methodnya dari mana. Bisa diterima, Ibu? Iya, Mbak, makasih. Sama-sama Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, nanti tugas Bapak Ibu adalah mengolah, mengkreasikan paper Bapak Ibu, yang mana semula anatomi kita ubah menjadi digital writing. Nanti template-nya akan saya kirim, Bapak Ibu silahkan dicoba dulu, karena kalau belum mencoba itu belum bisa. Silahkan dicoba, baru nantinya Bapak, Oke, Ibu? Oke, baru nanti Oke. Oke, saya lanjutkan. Baru nantinya ketika sudah mencoba, kalau ada kendala, Bapak Ibu diskusikan di grup ya. Grup itu sebagai ruang untuk kita berdiskusi Bapak Ibu sehingga Bapak Maaf Bu, Ibu ini izin Bu ya, Pak bertanya Masih. lagi ini. Kok saya coba 2 kali, jadi tanda kuning-kuning di Mailbird itu kok nggak muncul lagi Bu. Itu tadi waktu saya insert Oke, site-nya itu. oke. Mau nipu lagi Tanda Bu. Maaf, maaf Bu, ini cerewet saya ini. J. Tanda kuning-kuning tidak muncul, misalkan tidak Iya, muncul ya Bapak. iya, Oke, saya clear dulu. ya Tanda sudah. kuning tidak muncul. Nanti mungkin Bapak bisa cek dulu. Katanya ada yang salah atau tidak spellingnya. Spelling dalam bahasa Inggrisnya apakah ada yang salah? Itu yang pertama. Kemudian online misalkan environment. Environment. Nah, misalkan ketika muncul kuning-kuning, tapi Bapak klik 2 kali, ternyata di sini tidak ada tulisan, tidak ada tulisannya no match for the price, artinya tidak ada kata ini, gitu ya. Bapak tinggal hapus saja yang kata belakang, environment-nya, nanti akan mengikuti. Nah, kalau masih tidak muncul, Bapak Made silahkan cari lagi di scopus.com referensinya terkait kata kunci itu.
Jadi dikumpulkan lagi referensinya, dimasukkan ke Mendeley, baru dicari lagi. Enggak, tadi ini kan udah kembali ke Go to Mendeley. Nah, warna kuning-kuning enggak muncul. Cuma apa yang saya maksud di malam itu di My Library tetap ada gitu. Karena kuning enggak ada, Bu, itu. Supaya milih mana yang kita pilih nanti centang gitu loh maksudnya. Mana yang dipilih ya, Bapak? Ya, itu tanda Itu kuningnya enggak muncul lagi. oke. Mana yang dipilih Ya. itu bebas, Bapak Made. Yang penting ada kuning-kuningnya. Ya, itu udah kuningnya hilang itu gimana? Itu kok bisa hilang ya? Kuning-kuningnya hilang, Bapak Ya cari di lagi My nanti di Library. Scopus. Oh, ulang lagi Ya, ya. mungkin dari referensi yang Bapak Made cari kemarin, itu belum ada yang terkait yang Bapak cari itu. Belum ada kata kuncinya Hmm. itu. Oh, Sehingga, gitu ya. seperti yang saya sampaikan, kita akan selalu terhubung pada scopus.com, referensi. Gitu. Ya, ya. Ketika tidak ada di dalam Mendeley, Bapak cari lagi di Scopus, baru nanti mulai lagi proses digital writing-nya. Ya, terima kasih, Mbak. Sama-sama, Bapak. Oke, Bapak Ibu. Sudah setengah 10 ya, setengah 10 malam. Di bagian timur juga pastinya sudah lebih malam. Ya. Mungkin dari saya cukupkan dulu. Nantinya kita akan berdiskusi kembali di grup WA nggih, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas antusiasmenya pada malam hari ini. Waktu saya kembalikan ke Mbak Biwi. Selamat malam Mbak Biwi. Selamat malam, terima kasih Mbak Aulia. Diskusi yang sangat luar biasa pada malam hari ini, ya. Bapak Ibu sangat semangat sekali begitu terkait dengan digital writing, begitu, ya. Dan semoga Bapak Ibu terkait pemaparan dan penjelasan Mbak Aulia tutor soal digital writing mampu membantu Bapak Ibu untuk sama-sama semangat untuk menyelesaikan papernya, begitu. Jika ada kendala, Bapak Ibu silahkan hubungi kami, bisa lewat WA, bisa Japri, saya atau Mbak Aulia, atau melalui grup Bapak Ibu. Nah, begitu ya. Jadi Bapak Ibu semangat selalu dan semoga bisa sama-sama untuk segera menyelesaikan papernya. Begitu, kalau ada kendala hubungi kami. Dan pada malam hari ini nih Bapak Ibu, eh, tentunya mari kita sama-sama mendokumentasikan momen kita pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu bisa mengaktifkan kameranya. Ya. Nah, baik. Karena biar menjadi momen-momen gitu ya. Momen-momen bersejarah gitu. Baik, Bapak Ibu silahkan diaktifkan kameranya. Oke. Sepertinya sudah ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin mengaktifkan kamera? Baik. Oke. Baik, saya hitung. Mbak Ulia minta tolong untuk dibantu screenshotkan ya. Saya hitung. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, Mbak Ulia. Oke, untuk mode yang lain atau model yang lain mungkin rumah Scopus Bapak Ibu. Ya, rumah Scopus ini kita foto bersama Bapak Ibu. Saya hitung mulai 1, akan saya screenshotkan 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas semangat dan atensi yang luar biasa untuk malam hari ini. Semangat selalu Bapak Ibu dan semoga Bapak Ibu selalu senantiasa sehat. Saya mohon izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Selamat kasih. malam. Salam jihad. Waalaikumsalam. Selamat Terima malam. kasih kasih, Bapak Kak. Ibu. Terima Ibu kasih, sehat Mbak. Terima selalu. kasih Bapak Ibu Terima kasih semuanya. semuanya. Malam Bapak Sehat Ibu. selalu Bibi. Izin live nggak Bapak Ibu? Terima kasih. Izin mengakhiri Zoom ini ya Bapak Ibu. Terima kasih. Jangan lupa dikirim ya, Mbak. Siap Bapak. Oke, terima kasih Bapak Ibu.